Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini melanjutkan kisah pelarian Kinmu yang menjadi buronan iblis dan dikejar kemana-mana dengan hadiah yang besar. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita ikuti. Saat itu Kinmu sedang berkultivasi untuk melihat harta karun embrio rohnya yang kedua. Tiba-tiba beberapa setan memperhatikannya dari jauh. Salah satu dari mereka tertawa keras kegirangan. Kami telah bepergian jauh untuk mencari Anda hanya untuk menemukan Anda dengan mudah. Hari ini adalah hari ketika aku, Tuo Shu, akan mengklaim pencapaianku. Kinmu, lawan aku. Kinmu tidak memperhatikannya, 10 jarinya bergerak naik dan turun saat ia meningkatkan jaringan tubuh manusia Qi yang vital sambil terus bergerak maju. Tuo Shu mengerutkan kening dan terbang. 2 sayap hitam besar menyebar, dan dia terbang sambil mengepakkannya. Kinmu tidak memperhatikan sama sekali. Tuo Shu berteriak dan datang hanya beberapa meter di depan pemuda itu. Tiba-tiba, dia membalik, dan pedang bulu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari sayapnya, semua mengarah ke Kinmu. Murid Dewa Setan Xiuqi, divisi Asura Tuo Shu, sangat berterima kasih. Tuo Shu mengumumkan namanya tetapi dia melihat bahwa langkah Kinmu tidak berubah sedikit pun, dan dia juga tidak memperhatikan pedang bulu. Namun, ketika mereka datang ke sisinya, dia tiba-tiba bergerak dengan cara yang aneh dan menghindari pedang bulu yang tak terhitung jumlahnya. Keterampilan pedang iblis sebenarnya tidak bisa menyakitinya sama sekali. Kinmu lewat, matanya masih fokus pada jaringan tubuh manusia Qi yang vital di depannya. Visinya dipenuhi dengan semangat, dan 5 jarinya terangkat dengan lembut. Jaringan tubuh vital Qi manusia tersebar, hanya menyisakan 2 jaringan pembentukan mata ilahi yang dibentuk oleh Qi vital. Di tengah-tengah jaringan ada sekelompok bintang. Matahari ada di tengah, dan lapisan luar adalah sistem tanda pembentukan langit. Ini adalah teknik mata ilahi yang telah dibuat Blind dengan menggabungkan keterampilan 9 mata surgawi awakening dengan mata ilahi nomor 1 Ziking. Semangat Kinmu sangat terstimulasi, dan dia sangat berkonsentrasi untuk meningkatkan jalur sirkulasi Qi vitalnya, jadi dia tidak memperhatikan Tuo Shu yang baru saja dia lewati. Sayap Tuo Shu seperti pisau yang dia potong berulang kali. Tubuhnya terbalik dan jatuh ketika dia menggunakan teknik yang berbeda. Terkadang dia berputar untuk memotong secara horizontal sementara di lain waktu dia berputar seperti gasing. Keterampilan pisaunya sangat rumit. Bulu berubah menjadi pedang, dan iblis menari-nari di sekitar Kinmu. Keterampilan pedangnya juga sangat rumit. Dewa Setan Xiuqi dikenal sebagai Knife and Sword Absolute. Sebagai murid, Tuo Shu juga mengolah pisau dan pedang. Namun, tubuh Kinmu memutar, dan langkah kakinya menjadi lebih aneh. Dia berjalan keluar dari jangkauan serangan Tuo Shu sebelum yang lain bahkan bisa berhasil mendaratkan serangan. Iblis itu menjadi tertegun. Iblis lain bergegas, dan mereka semua menyerang bersama. Mereka semua adalah ahli dan murid yang bangga yang diajarkan oleh para iblis dengan rajin. Seorang iblis merong dengan ganas dan berubah menjadi raksasa magma. Api iblis mengelilinginya, dan bola api iblis menari-nari di sekujur tubuhnya. Dia meninju, dan api iblis meledak dengan kekuatan yang mengejutkan dunia. Praktisi seni ilahi iblis lain memiliki naga iblis melingkari tubuhnya. Itu terbang darinya dan menari-nari di sana-sini. Hanya dalam waktu singkat, itu mencakup puluhan meter. Ketika ia menghembuskan nafas keluar masuk, serangannya aneh dan tak terduga. Ada juga 8 wanita cakar yang meludahkan jaring yang sangat tajam. Dia meletakkan formasi besar. Setelah beberapa saat, mereka semua linglung. Mereka tidak bisa menyentuh Kinmu sama sekali. Dia telah melangkah ke dalam benang laba-laba dan memasuki formasi pembunuhan, namun dia menghindari serangan tanpa henti dari wanita laba-laba dan berjalan keluar seperti tidak ada, meninggalkan wanita laba-laba dalam keadaan linglung di belakangnya. Dia kemudian berhadapan dengan raksasa magma. Menginjak tinjunya, ia berjalan lengan ke wajahnya dan meninggalkan punggungnya. Pakar iblis yang mengolah seni ilahi naga iblis bahkan tidak berhasil menyentuhnya dan hanya melihat bocah manusia bersemangat menyapu melewatinya. Keringat dingin membasahi dahi semua orang. Tuo Shu mengejar Kinmu yang berada di depannya sambil berteriak dengan keras, informasikan para ahli lainnya. Raksasa magma itu merong keras dan meninju tinjunya ke langit. Bola api iblis meledak dan berubah menjadi mata iblis menyala yang memiliki area puluhan bidang. Banyak ahli iblis di kejauhan waspada dan semua bergegas. Dalam waktu singkat, 100 ahli iblis mengejar Kinmu, dan satu memiliki sungai besar melonjak di udara. Itu menahan air Yellow Springs yang disempurnakan menjadi senjata roh. Sungai mengalir di Kinmu, tapi dia berdiri di ujung sungai dan dikirim jauh. Seorang praktisi iblis yang kuat mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan meteor jatuh dari langit. Ketika mereka bergegas turun dengan mengepulkan asap, mereka jatuh ke tanah dan menyebabkan getaran besar. Kinmu berjalan melalui meteor tanpa cedera. Seorang wanita tua melambaikan spanduk tulang putihnya, dan roh yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Mereka bolak-balik, membanjiri Kinmu. Beberapa detik kemudian, berjalan keluar dari mereka tanpa goresan. Orang lain membuka calabasnya,
dan tengkorak berdarah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Mereka menerkam Qin Mu, tetapi mereka juga tidak bisa menahannya. Sekelompok idiot. Tiba-tiba seorang pakar iblis mencibir dan berkata, tidak ada gunanya menyerangnya sekarang karena dia sedang memahami Dao-nya. Mata Qi Vital yang aneh di depannya adalah pemahamannya, jadi hancurkan mereka. Semangat semua orang terbangun, dan mereka melemparkan seni ilahi mereka ke arah itu. Mata besar yang dibangun oleh Qi Vital Qin Mu langsung hancur. Semua orang senang ketika mereka melihat Qin Mu yang kacau akhirnya berhenti. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Kalian, Qin Mu masih sedikit bingung, tetapi dengan cepat berubah menjadi kemarahan. Dia tampak tersenyum tetapi tidak tersenyum, menangis tetapi tidak menangis. Kalian berani mengganggu saya ketika saya sedang memahami teknik saya. Pakar iblis yang telah membuat semua orang sadar bahwa Qin Mu sedang memahami Dao-nya segera menjadi bersemangat dan berteriak. Sekarang dia telah keluar dari pemahamannya, gerakan tubuhnya dan seni ilahi semuanya jauh lebih lemah. Bunuh dia! Semua orang menerkam. Cahaya pedang bersinar, diikuti oleh suara marah Qin Mu. Kalian mencari kematian. Cahaya pedang salju yang cerah meledak seperti matahari kecil dan dengan cepat mengembang. Setelah itu menutupi lebih dari selusin meter, dengan cepat menyusut kembali. Saat berikutnya, itu menjadi pelet pedang di depan jantung alis Qin Mu. Itu memancarkan sinar intens dan meledak sekali lagi. Cahaya pedang yang meledak kemudian melampaui 300 meter, dan 100 ahli iblis berteriak dengan marah. Mereka mengeksekusi semua jenis teknik untuk memblokir cahaya pedang yang menakutkan. Suara tabrakan terdengar satu demi satu. Tidak perlu takut padanya. Pakar iblis yang menyerukan untuk menghancurkan pemahaman Qin Mu berteriak. Aku juga pernah mengalami memahami Dao sebelumnya. Selama itu, tubuh akan menjadi satu dengan Dao, sehingga tindakan apapun akan mengandung keajaiban Dao, membuatnya sulit untuk mengenai orang tersebut. Tapi sekarang dia telah meninggalkan Dao, dia hanya manusia biasa. Kita bisa menyingkirkannya dengan mudah. Pedang terbang menyebar, dan setiap orang memiliki sekitar 78 di antaranya, mengeksekusi semua jenis bentuk pedang dasar. Meskipun gerakannya sangat sederhana, ada ribuan cara berbeda untuk menyerang. Pedang terbang yang berbeda memiliki kombinasi yang berbeda, dan gerakan yang diterima semua orang berbeda. Pada saat itu, tubuh Qin Mu bergerak seperti hantu di antara 8.000 pedang terbang, dan waktu tampaknya melambat. Pedang terbang itu seperti kelopak yang perlahan mengambang di matanya. Postur, serangan, dan seni ilahi dari setiap ahli iblis telah menjadi lambat secara tidak normal. Seperti apa yang dikatakan ahli yang telah menghancurkan pemahaman Qin Mu, begitu seseorang dipaksa keluar dari dunia memahami Dao, mereka tidak akan mampu mempertahankan keadaan tubuh dan Dao sebagai satu. Namun, apa yang ahli tidak harapkan adalah bahwa Qin Mu belum memahami jalannya, keterampilan, dan seni ilahi. Dia telah memahami tekniknya. Dia telah memasuki jalan dengan tekniknya. Overlord Body Tree elisir teknik luar biasa dari awal dan membawa Qin Mu budidaya padat yang tak tertandingi dalam kekuatan sihir. Itu juga memungkinkan roh primordialnya melampaui orang-orang dari teman-temannya. Jika tidak, Qin Mu tidak akan bisa membunuh 4 setan sejati muda sambil memiliki tubuh jasmani yang lebih rendah. Saat itu dia telah memahami tekniknya dan membawanya ke tingkat jalan, memperbaiki masalah ini. Tubuh jasmaninya mencapai tingkat kesempurnaan. Semua bagian tubuhnya dapat berdiri sendiri atau bersatu, memungkinkan dia untuk menggabungkan semua kekuatan dan energi di dalamnya. Kecepatannya mencapai ekstrim dan jauh melampaui apa yang sebelumnya. Para praktisi iblis yang kuat yang bertahan melawan pedang hanya bisa melihat garis Qin Mu berlari ke depan. Qin Mu meraih pedang terbang dan menusuk ke depan dengan itu. Darah tiba-tiba menyembur keluar dari tenggorokan seorang ahli iblis yang telah bertahan melawan serangan pedang terbang di sekitarnya. Detik berikutnya, Qin Mu sudah melepaskan pedang terbang dan pergi ke belakang orang kedua. Dia mengambil pedang lain, dan itu menusuk bagian belakang hati iblis, menembus sampai ke sisi lain. Qin Mu bentrok muka dengan seorang praktisi yang kuat yang telah bergegas keluar dari pengepungan pedang, dan tinju mereka bertabrakan. Prahara 9 naga telah meledak sesaat sebelum tinju mereka bertabrakan, tetapi bahkan setelah itu, masih terburu-buru keluar meskipun fakta bahwa seluruh lengan dan semua tulang praktisi iblis yang kuat telah menembus bagian belakang bahunya untuk menembak ke segala arah. Ketika Qin Mu pergi dan menikam pedang ke jantung alis orang lain, baru saat itu Divine Art sebelumnya menghantam praktisi iblis yang kuat dan menghancurkan dadanya. Bagian belakang kemejanya hancur berkeping-keping ketika 45 naga ilahi terbang keluar dari hatinya, membawa serta ki dan darahnya. Qin Mu tampaknya telah memasuki dunia di mana waktu mengalir lambat. Peningkatannya mencakup semua bidang. Darah menyembur dari titik-titik fatal musuh sebelum kekuatan Divine Art mereka bahkan bisa meledak, mengubah mereka menjadi bunga darah yang perlahan mekar di langit. Setelah kekuatan seni ilahi meledak, Qin Mu sudah tidak ada lagi. Seni ilahi dari para musuh juga menjadi lambat secara tidak normal di matanya, dan dia bisa melihat ki vital berubah menjadi rune sebelum mengambil bentuk mantra.
Ledakan kekuatan mantra itu tampak sangat indah. Praktisi seni ilahi iblis semua tidak lemah, tetapi murid-murid diajarkan oleh Dewa Iblis. Mereka dikenal sebagai elit di antara setan, dan selain memiliki kekuatan besar, seni ilahi mereka juga sangat rumit. Setiap saat di mana seni ilahi berubah sangat mempesona dan indah. Qin Mu sangat mengagumi keindahan semacam ini. Di bawah 9 mata surgawi 9 surgawinya, proses seni-seni mekar adalah kesenangan untuk ditonton. Terutama saat darah segar berceceran di udara, membentuk bunga darah. Mereka menghiasi seni ilahi dari 100 praktisi iblis yang kuat, membuat mereka tampak lebih kaya dan cantik. Kali ini, Qin Mu telah memilih jalur lain dan menggunakan metode aneh untuk membangun jalur sirkulasi untuk tekniknya, merekonstruksi itu. Dengan menyempurnakan Overlord Body Tree Elixir Technique, dia tidak hanya meningkatkan tubuh jasmaninya, tetapi juga meningkatkan kecepatan sirkulasi ki vitalnya, meningkatkan kekuatan seni divine-nya. Dia merayap di antara ratusan praktisi iblis yang kuat dan mengeksekusi bentuk pedang paling dasar tanpa menjadi norak. Namun, di bawah peningkatan tajam dalam kecepatan dan kekuatan ofensifnya, gerakan sederhana itu menjadi sangat efektif. Di mata ilahinya, semua orang menjadi lambat. Tidak masalah apakah itu adalah seni dewa atau senjata roh mereka, atau pergerakan tubuh mereka, mereka semua menjadi lambat. Dia bisa dengan jelas melihat setiap kelemahan setiap orang. Qin Mu berhenti, dan pedang terbangnya berdesis. Mereka bertabrakan dengan pedang riang di tangannya dan menghilang. Segera, semua 8.000 pedang menjadi satu. Di belakangnya, seni ilahi yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan senjata roh menari di langit, menghancurkan pohon-pohon tertinggi dari hutan di bawah. Gemuruh dan ledakan terdengar tanpa henti. Setelah beberapa saat, semuanya kembali diam. Kemudian suara berdebar terdengar ketika mayat para ahli iblis runtuh ke kiri dan ke kanan. Qin Mu dengan lembut mengusap pedang riang di tangannya, dan itu berubah menjadi pelet pedang. Dia berbalik dan menatap satu-satunya ahli setan yang berdiri di medan perang. Itu tidak lain adalah orang yang telah menyarankan kepada semua orang untuk mengeluarkannya dari pemahamannya. Pada saat itu, kaki iblis goyah, dan butiran-butiran keringat membasahi dahinya. Ketakutan tertulis di seluruh wajahnya. Qin Mu menyingkirkan pelet pedang, dan ki vitalnya mengalir keluar untuk merekonstruksi jalur sirkulasi ki vital di mata ilahi. Namun, tidak peduli apa, dia tidak bisa memasuki kondisi memahami Dao. Pakar iblis menatapnya dengan tatapan kosong, tidak berani bergerak. Semakin Qin Mu ingin memasuki pemahaman Dao, semakin dia tidak bisa melakukannya. Agitasi tumbuh dalam dirinya, dan dia menghancurkan mata dewa yang dibentuk oleh ki vitalnya dengan tinju. Dia menjadi panik dan menyerang ke depan dengan marah. Dalam sekejap, serangkaian guntur terdengar, suara mereka sangat terkonsentrasi. Udara di depannya menjadi dinding yang perlahan tumbuh lebih tebal dan lebih tebal, hingga terlihat oleh mata telanjang. Dinding didorong ke depan oleh angin dari tinjunya, menyebabkan pohon-pohon runtuh dan batu pecah. Di antara pasir yang berterbangan dan batu-batu yang bergulir, tembok itu dikirim lebih dari 10 mil jauhnya, dan jurang di bajak terbuka. Qin Mu selesai melampiaskan kemarahannya dan tiba-tiba menoleh. Sudut matanya mendarat pada ahli iblis. Kaulah yang menyuruh mereka untuk melepaskanku dari pemahamanku? Kamu sangat pintar, bukan? Pakar iblis menatapnya dengan linglung, maka keinginannya untuk bertahan hidup tiba-tiba mengalahkan rasa takutnya. Dia menjerit dan bergegas ke langit, berubah menjadi jejak setan ki untuk melarikan diri. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan lapisan tanda-tanda formasi muncul di matanya. Bima sakti di pupilnya berputar-putar dengan panik. 2 sinar cahaya dari matanya bersinar, mencegat ki setan. Sebuah kepala, 2 kaki, dan setengah tubuh jatuh. Bicara lagi, Qin Mu pergi dengan marah dan menghancurkan batu yang setinggi manusia dengan tendangan. Setelah beberapa saat, tokoh-tokoh baru turun dari langit dan mendarat di sekitar medan perang. Yang memimpin adalah Dewa Iblis dengan aura yang kuat. Tuan, murid Iblis 11 Jue sudah mati. Murid Raja yang juga telah terbunuh. Murid Raja Iblis Yu juga. Ada juga murid Siu Qi di sini. Murid Raja Iblis Liu Ye. Tuan, saudara junior ke-6 juga telah terluka. Dewa Iblis itu meraung marah, dan angin kencang bertiup melalui hutan. Kabut di langit jatuh sebelum menghilang dengan segera. Kamu telah membunuh begitu banyak elit dari ras iblisku dan hampir menciptakan celah di jajaran praktisi 6 arah dan 7 bintang realm kami. Karena kamu berani berperilaku begitu kejam di depan orang-orangku, kamu bisa melupakan berjalan keluar dari wilayah iblis. Turunkan perintah saya, lepaskan anjing ilahi Youdu untuk mencarinya. Jangan sia-siakan usaha untuk menemukannya. Seorang ahli iblis dari alam celestial menjadi ragu sejenak. Tuan, perintah Fu Riluo adalah jika kita bisa menangkapnya hidup-hidup, kita harus menangkapnya hidup-hidup. Jika tidak bisa, sebaiknya tinggalkan jenazah lengkap. Raja yang terhormat mengatakan bahwa tubuh manusia ini menyimpan rahasia besar. Dewa Iblis menyapu pandangan dinginnya, dan ahli iblis itu segera menutup mulutnya. Dia buru-buru menyerahkan perintah. Qin Mu mendengar raungan dari jauh,
dan hatinya bergetar. Dia tidak bisa menahan gumaman bahwa iblis semua pemberani dan baik dalam pertempuran. Mereka semua maniak pertempuran dan suka memamerkan kecakapan bela diri mereka. Cara terbaik untuk melakukannya adalah membunuh praktisi yang kuat, jadi di antara mereka yang mengejar Qin Mu, yang paling bersemangat adalah para ahli dari 7 bintang realm. Namun, dalam satu pertempuran, sebagian besar murid Dewa Setan dari 7 bintang realm telah mati di tangannya. Dalam hal ini, level mana praktisi yang kuat akan mengejarnya sekarang? Dia tidak dianggap jauh dari garis depan, dan jumlah kota dan tentara strategis tumbuh secara bertahap. Dari mereka, Qin Mu segera seberapa kuat iblis. Anjing-anjing hitam besar melompat melalui pegunungan di belakangnya seolah-olah mereka sedang terbang. Mereka membawa 5 hingga 6 praktisi iblis yang kuat sambil mengendus-endus mencari jejaknya. Dari jauh, mereka tampak seperti bukit kecil dengan 2 kepala. Mata mereka seperti lentera merah besar, dan tubuh mereka dipenuhi dengan otot. Mereka tidak hanya memiliki 2 mata di setiap kepala, tetapi 3 mata. Yang ada di dahi bahkan menembakkan sinar lampu merah dari waktu ke waktu, memindai sekeliling. Ekspresi Qin Mu menjadi suram. Banyak anjing iblis telah menemukan aromanya dan sedang berkumpul bersama untuk menuju ke arahnya. Aku harus meracuni mereka. Hanya dengan itu aku bisa melarikan diri. Dia membalik-balik karung tautinya dan menemukan beberapa ramuan obat. Kali ini, dia tidak menggunakan ki vitalnya untuk berubah menjadi tungku pil untuk menyuling pil. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan tungku yang disegel dan memperbaiki racunnya di sana. Qin Mu menahan napas dan menyegel semua pori-porinya. Setelah memikirkannya, dia melepas sepatunya dan membuka tungku bersegel. Dia dengan hati-hati mengeluarkan racun dan menaruhnya di sepatunya sambil berpikir, meskipun aku tidak punya waktu untuk memperbaiki racun yang bisa meracuni Dewa Setan, meracuni anjing-anjing iblis seharusnya tidak menjadi masalah. Dia melemparkan sepatunya dan pergi tanpa alas kaki. Setelah beberapa saat, auman harimau mengguncang tanah, dan Qin Mu buru-buru berbalik untuk melihatnya. Dia melihat aura dewa menyebar ketika seekor harimau hitam merenggut anjing-anjing iblis dan para praktisi iblis yang kuat yang ada di sana. "Saudara Tiger, saya bisa mencium aroma master," kata naga kilin di kejauhan. Suaranya dipenuhi kegembiraan. "Ayo ikuti aku. Sepatu master sekte bahkan ada di sini. Sepatu yang bau sekali. Sial, aku keracunan. Itu Fatih Dragon. Kakak senior Tiger dan yang lainnya juga ada di sini. Mereka datang untuk menemukan saya." Qin Mu buru-buru berlari kembali sambil memperbaiki penawarnya. Dari jauh, dia bisa melihat naga kilin bergoyang dan muntah putih dari mulutnya. Tubuhnya kemudian menjadi kaku, dan kakinya menempel lurus ke langit saat ia jatuh ke tanah. Qin Mu bergegas dengan kecepatan penuh dari 300 meter jauhnya. Saat dia menyelesaikan penawarnya, dia menjentikan jarinya. Tungku ki yang vital meledak, dan penawarnya terbang ke mulut naga kilin. Teknik tangan Qin Mu berubah dengan cepat saat ia mendarat di dekat Fatih Dragon. Dalam sekejap mata, mudra yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuh naga kilin seolah-olah dia telah mengembangkan 1000 lengan. Dia memukul tubuh dari lemak besar untuk menyebarkan energi obat secepat mungkin sehingga tubuh jasmani naga kilin tidak akan terluka. Sepertinya dia telah menjadi lebih gemuk lagi. Ketika telapak tangan Qin Mu mendarat di tubuh naga kilin, dia merasakan pantulan lemaknya, yang membuatnya sulit untuk menjalankan teknik tangannya. Setelah menyadarinya, dia bertanya-tanya dengan bingung, "Saya tidak meninggalkannya terlalu banyak pil, jadi bagaimana dia menjadi begitu gemuk? Mungkinkah saya berbuat salah padanya? Apakah dia benar-benar tipe yang bisa menjadi gemuk bahkan jika dia hanya minum air?" Sang Hua, Ling Yuxiu, Si Yun Xiang, dan Hu Ling Er semuanya ada di dekatnya. Ketika mereka melihat seseorang bergegas, mereka telah merencanakan untuk mempertahankannya, tetapi begitu mereka mengenali Qin Mu, mereka senang dan menunggu dengan tenang baginya untuk merawat kilin naga. Ki vital Qin Mu dikukus saat ia memukul berkali-kali gemuk besar untuk menyebarkan energi obat ke seluruh bagian tubuhnya. Baru kemudian dia menghela nafas lega dan mengambil handuk untuk membersihkan keringat di dahinya. Untungnya racun yang kubuat kali ini tidak terlalu kuat. Naga kilin menatapnya dengan mata terbuka lebar dan penuh keluhan. Dia memiliki pandangan bahwa tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Qin Mu menghela nafas dan menghiburnya, jangan khawatir, itu bukan masalah besar. Anda akan dapat berdiri setelah beberapa saat. Indera penciuman Anda akan rusak sementara, tetapi akan baik-baik saja setelah 1 atau 2 hari. Peti, jangan memakannya, dia belum mati. Dia benar-benar belum mati. Dan kau tidak bisa memakannya bahkan jika dia sudah mati, jadi keluarkan dia. Kenapa kalian datang? Peti enggan meludahkan naga kilin keluar. Hu Ling Er menciptakan angin puyuh untuk mengirim sepatu bau Qin Mu jauh. Dia melompat ke kepala naga kilin dan berkata sambil tersenyum, "Setelah kamu hilang, Senior Tiger memberitahu Imperial Preceptor, tetapi dia mengatakan bahwa kamu baik-baik saja dan tidak akan mati dengan mudah. Namun,
dia masih memerintahkan seseorang untuk memberitahu Saint Sekte Iblis Surgawi dan Saintes yang membawa kami. Gadis ini tidak bisa mengucapkan harimau dengan benar. Dewa Harimau Hitam memeriksa Qin Mu lalu membuka mata pemuda untuk melihat ke dalam. Hanya setelah pemeriksaan seperti itu barulah dia rileks. Sejak kita memasuki wilayah iblis, sang putri dan orang suci terus berusaha menghubungi roh primordialmu, tetapi mereka tidak pernah mendapat jawaban. Kami takut mengganggu Anda, jadi kami berhenti melakukan itu setelah beberapa saat. Kami awalnya berencana untuk pergi ke tanah yang tidak menyenangkan, tetapi bahkan sebelum kami sampai di sana, kami bertemu banyak iblis yang menuju ke timur. Mereka berbicara tentang Anda menuju ke sana, jadi kami melacak mereka. Naga Kilin paling akrab denganmu, jadi dia bisa melacak wangimu, dan itulah bagaimana kami menemukanmu. Qin Mu merenungkannya sebelum berkata, ketika kalian menghubungi saya seharusnya masih berada di tanah yang tidak menyenangkan. Tempat itu sangat aneh, yang mungkin mengapa tidak mendeteksi roh purba Saintes dan Sister Xiu. Kalian tidak menemui bahaya apapun karena kamu memasuki wilayah iblis? Ling Yuxiu mengambil kilin naga dan meletakkannya di peti. Sister Sang Hua sangat kuat, itu semua berkat dia bahwa kami bisa menghindari semua kota iblis yang ditempatkan secara strategis. Selain itu, sebagian besar iblis mengejarmu, dan di sana kita bahkan pernah mendengar desas-desus mengatakan bahwa kamu sangat melukai Fu Riluo. Mayoritas dewa iblis telah berkumpul di kamp utama untuk melindungi pemimpin mereka, memastikan bahwa tidak ada yang mengambil kesempatan untuk menyelinap masuk dan membunuhnya. Qin Mu tertawa terbahak-bahak. Bukankah rumor yang menggambarkan aku terlalu menakutkan? Fu Riluo sebenarnya terluka oleh kutukan yang tidak ada hubungannya denganku. Dia memang terluka, tetapi dia seharusnya baik-baik saja sekarang. Sang Hua melihat sekeliling dan melihat banyak iblis menuju ke arah mereka. Dia buru-buru berkata, Senior Tiger baru saja membantai banyak setan, dan itu akan menarik 1 atau 2 dewa iblis, jadi kita tidak bisa tinggal lama di sini. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu dan bicara lebih detail nanti. Senior Tiger, tubuhmu terlalu besar dan akan menarik perhatian para dewa iblis. Kami perlu merepotkan Anda. Dewa Harimau Hitam mendengar ini dan segera menyusut tubuhnya seukuran harimau kecil setinggi 1 kaki. Gadis-gadis itu saling memandang dan membelai semuanya, merasa agak bersyukur. Dewa Harimau Hitam tidak memperhatikan mereka. Mungkinkah kakak Senior Tiger mengandalkan ini untuk mencapai kedalaman wilayah iblis? Qin Mu bertanya-tanya. Mereka mulai berjalan ke timur, dan peti segera mengikuti mereka. Dewa Harimau Hitam pergi ke sebelah Qin Mu dan mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Apa itu tentang Fu Riluo yang terluka oleh kutukan? Rumor ini seharusnya tidak palsu, tapi pria itu adalah iblis sejati, tuan dari ras iblis, jadi bagaimana dia bisa terluka oleh kutukan? Ini Liontin Gyoku. Ada kutukan yang tersembunyi di dalamnya. Adapun apa situasi tepatnya, saya tidak tahu itu. Saint Wardku tertahu, tapi dia tidak memberitahuku. Segera, Kilin Naga akhirnya bisa bergerak tetapi anggota tubuhnya masih goyah sehingga dia tidak bisa merangkak. Dia berkata dengan sedih, Kultus Guru, saya lapar. Jika Anda makan pil semangat sekarang, mereka akan mengganggu perut Anda, dan Anda hanya akan memuntahkannya. Qin Mu segera menjelaskan. Naga Kilin terdiam sesaat, lalu berkata, Tuan Kultus, naga kecil ini mempertaruhkan nyawanya untuk mencari Kultus Guru di wilayah iblis, namun Anda telah melukai saya. Qin Mu berkedip, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Masih lapar, kata naga Kilin. Merasa tak berdaya, Qin Mu hanya bisa mengeluarkan beberapa ramuan roh untuk mencocokkan dengan pil elemen vitalitas ilahi api. Aku suka Scarlet Fire Spirit Pills. Saya tidak suka rasa elemen api Divine Vitality Pills. Qin Mu mengangkat alisnya, tetapi menahan amarahnya. Dia menyingkirkan pil yang cocok dengannya dan menemukan ramuan untuk Scarlet Fire Spirit Pills. Dia selesai memperbaiki mereka, dan naga Kilin membuka mulutnya, menunggunya untuk memberinya makan. Vena muncul di dahi Qin Mu, tapi dia melemparkan 2 pil, dan Kilin Naga mengunyahnya. Rasanya tidak benar, itu tidak enak. Naga Kilin berkata dengan curiga. Racun itu melukai saraf yang mengontrol bau dan rasa Anda, sehingga makanan tidak terasa sama saat Anda memakannya, jelas Qin Mu. Master, beri aku pil semangat. Saya akan memakannya ketika akal sehat saya pulih. Qin Mu menyerahkan Scarlet Fire Spirit Pills yang dilakukan padanya. Naga Kilin menyembunyikan mereka di dalam peti kemudian berkata dengan lemah, aku masih lapar. Saya ingin mencoba elemen api pil vitalitas ilahi. Mungkin mereka tidak akan susah menelan. Qin Mu mengeluarkan ramuan yang telah dicocokkannya beberapa saat sebelumnya dan memperbaiki tungku pil elemen vitalitas ilahi api, dan Kilin Naga mencoba 2. Rasanya sepertinya jauh lebih baik, mereka tidak seburuk itu. Master, bisakah kamu memperbaiki 2 tungku lagi? Makan begitu banyak, berhati-hatilah agar barang sampai mati. Lihatlah betapa gemuknya Anda. Bahkan peti tidak bisa menggendongmu lagi. Kata Qin Mu dengan amarahnya akhirnya meledak.
Naga Kilin tampak seolah-olah tidak punya apa-apa untuk hidup dan berkata dengan kesal, aku diracuni, dan aku tidak tahu apakah aku bahkan bisa merasakan rasa pil roh Scarlet Fire lagi. Sayang ibuku pergi lebih awal, dan Patriark juga telah pergi. Qin Mu tidak tahan melihatnya seperti ini dan memperbaiki 2 tungku pil untuknya. Naga Kilin tidak lagi bergumam setelah itu. Setelah melirik sekilas ke belakang, Qin Mu melihat bahwa orang itu tidak makan banyak pil. Dia diam-diam membuka peti dan menyimpan kelebihan di dalamnya. Apa yang Fatih Dragon alami selama hari-hari ini saya tidak ada. Qin Mu bingung. Naga Kilin berbaring di peti dengan tenang. Dia mengambil sebuah buku dan mengambil kuas dengan cakarnya, lalu dengan hati-hati menulis sesuatu. Qin Mu mundur untuk melihatnya, tetapi Naga Kilin buru-buru menutupi. Sambil tersenyum, Qin Mu berkata, Fatih Dragon juga tahu bagaimana bekerja keras. Ling-Er, Anda harus belajar lebih banyak darinya. Hu Ling-Er telah memeluk ekornya dan menjilati bulu mereka sampai bersih. Ketika dia mendengar kata-katanya, dia berkata dengan serius, saya telah belajar bersama kakek tuli akhir-akhir ini, dan dia memuji saya untuk pengetahuan saya. Dewa Harimau Hitam melompat ke dada dan bergerak untuk melihat tulisan-tulisan itu. Naga Kilin tidak berani sombong dan membiarkannya duduk di antara cakar depannya. Dewa Harimau Hitam itu memandang dan tertawa terbahak-bahak. Ini juga berhasil? Tentu saja, kata Naga Kilin dengan ekspresi serius. Aku pada dasarnya sudah menguasai jalan mengendalikan manusia. Teknik saya ini pasti akan bersinar di masa depan. Harimau hitam itu menggelengkan kepalanya. Kamu menghabiskan terlalu banyak usaha untuk hal-hal kecil ini dan tidak menggunakannya di jalan yang benar. Misalnya, sama sekali tidak perlu makan pil roh Scarlet Api atau pil elemen vitalitas ilahi, berkultivasi sendiri lebih berguna daripada apapun. Sudahkah saudara Tiger makan pil semangat sebelumnya? Tanya Naga Kilin. Harimau hitam menggelengkan kepalanya lagi. Tuanku berkata bahwa berkultivasi sendiri adalah kultivasi sejati. Tidak ada yang memberi saya pil semangat sebelumnya. Naga Kilin mengeluarkan pil elemen api Divine Vitality. Coba ini. Dewa Harimau Hitam memakannya dan berkata dengan takjub. Selera yang bagus? Jauh lebih baik dari makanan biasa. Naga Kilin mencibir padanya. Pil Scarlet Fire Spirit terasa lebih enak. Coba pil roh Scarlet Fire. Dewa Harimau Hitam memakannya, dan tubuhnya bergetar. Dia tidak bisa menahan air mata jatuh dari matanya. Sekarang kamu tahu betapa bagusnya mereka, bukan? Karena Anda tidak mempelajari teknik saya, itu sebabnya tuanmu malas. Kultivasi Anda sendiri adalah kultivasi sejati, itu karena Anda bukan pekerja keras dan memiliki sedikit trik. Anda ditaklukkan olehnya alih-alih Anda yang menundanya. Hanya dengan mempelajari kitab suci pemeliharaan manusia saya, Anda bisa makan dengan baik. Dewa Harimau Hitam memandang Qin Mu dan berkata sambil tersenyum, Saudara Junior, pil Scarlet Fire Spirit memang memiliki rasa yang bagus. Bisakah Anda memberi saya beberapa tungku? Qin Mu menatapnya dengan bingung. Saudara senior, Anda sudah menjadi dewa iblis, jadi mengapa Anda ingin makan? Rasanya tidak terlalu buruk, aku bisa memakannya sebagai camilan. Qin Mu mengerutkan kening dan bertanya dengan sabar, apa atribut dari ki vital saudara senior iblis? Emas dan air. Qin Mu menghitung sejenak dan menuliskan resep. Ini untuk pil vitalitas campuran air emas. Ini memiliki ki emas dan ki air di dalamnya, yang dapat meningkatkan ki emas dan air vital Anda. Saya juga menggunakan ramuan roh pujian untuk meningkatkan aroma dan rasa. Kakak senior, saya membuat pil semangat untuk Anda bukanlah solusi. Anda adalah dewa sehingga Anda membuatnya sendiri. Saya akan mengajari Anda cara memperbaiki. Dewa Harimau Hitam itu senang dan berkata sambil tersenyum, memohon seseorang tidak pernah lebih baik daripada mengandalkan diri sendiri. Jika aku bisa belajar memperbaiki pil, aku memang tidak perlu merepotkanmu. Qin Mu mengajarinya cara memperbaiki pil vitalitas campuran air emas dan memberinya beberapa herbal. Dewa Harimau Hitam itu sangat cerdas dan berhasil belajar dengan cepat. Dia memperbaiki pil dengan cukup baik. Tidak lama kemudian, Dewa Harimau Hitam datang kepadanya untuk meminta beberapa bahan obat lagi. Qin Mu memberinya mereka. Ketika hari berikutnya tiba, Qin Mu merasa bahwa kakak senior dewa iblisnya telah menjadi lebih gemuk. Dia bertanya-tanya apakah itu hanya kesalahpahamannya. Namun, ketika harimau hitam kecil itu berbaring di sebelah Naga Kilin, dia tidak terlihat gemuk sama sekali, jadi itu mungkin hanya tipuan cahaya sebelumnya. Qin Mu berbalik dan melihat jejak setan Qi bergegas ke langit. Beberapa di antaranya dalam bentuk lotus dan beberapa seperti awan. Ada juga beberapa berbentuk seperti burung merak dan dewa iblis. Semua ini adalah penampakan yang dibentuk oleh Qi vital para ahli iblis. Untuk dapat membuat mereka harus menjadi ahli alam celestial atau bahkan di atas. Namun praktisi iblis yang kuat tidak bergegas untuk membunuh mereka. Seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Seorang ahli realm jembatan ilahi telah tiba. Qin Mu memfokuskan pandangannya dan tiba-tiba melihat jembatan ilahi membentang puluhan mil di langit.
Roh primordial Dewa Iblis berjalan melaluinya dengan istana surgawi dari jalan setan di atasnya. Ini adalah penampakan seorang praktisi kuat alam jembatan ilahi. Dalam perdamaian abadi, mereka yang berada di alam jembatan ilahi adalah keberadaan tingkat Master Kultus. Kemampuan mereka adalah yang terbesar, tetapi itu di masa lalu. Setelah Qin Mu menyebarkan metode untuk memperbaiki jembatan ilahi dan memasuki istana surgawi, seseorang hanya bisa dianggap sebagai ahli tingkat Master Sekte begitu mereka menjadi dewa. Namun, para praktisi seni ilahi dari alam jembatan ilahi masih eksistensi yang sangat kuat. Jika mereka mengejar, hanya Dewa Harimau Hitam yang bisa melindungi kelompok dari bahaya. Dalam sedikit, Qin Mu melihat jembatan ilahi kedua, diikuti oleh yang ketiga dan keempat. Semakin banyak praktisi reon jembatan ilahi muncul di belakang mereka. Mereka memiliki semua jenis roh purba, dan lokasi mereka di jembatan ilahi berbeda, mewakili tingkat kultivasi yang berbeda. Roh-roh primordial memandang mereka dari jauh ketika sinar cahaya iblis terus menyapu mereka dengan ceroboh. Namun meskipun begitu banyak praktisi kuat dari alam jembatan ilahi telah datang, mereka masih tidak menyerang. Mereka sedang menunggu keberadaan yang lebih kuat untuk turun. Qin Mu menyipitkan matanya dan memalingkan muka sambil berpikir, satu-satunya yang lebih kuat dari praktisi jembatan ilahi adalah para dewa iblis yang telah memasuki istana surgawi. Hanya saja tidak ada cara untuk mengetahui apakah dewa iblis yang bergegas telah melintasi gerbang surgawi selatan atau tidak. Dia melihat pada dewa harimau hitam yang sedang berbaring di peti dengan naga kilin. Sejak keduanya menemukan topik yang sama, mereka menjadi malas. Dewa harimau hitam selalu berbaring di peti dan membisikkan sesuatu dengan naga kilin. Qin Mu merasakan kegelisahan yang muncul di dalam hatinya. Semoga yang datang belum melintasi gerbang surgawi selatan. Dengan ekspresi khawatir, Sang Hua berkata dengan suara rendah, "Brother Master, jika kita terus maju, kita akan segera mencapai garis depan. Ada banyak praktisi iblis yang kuat di sana." Pikiran Qin Mu bergetar. Dia langsung tahu apa yang ditunggu setan. Ada banyak praktisi kuat di depan kami, dan dengan pengejar yang mengejar di belakang, mereka akan dapat menjepit kami, mempersulit kami untuk menjaga bagian depan dan belakang kami. Iblis di belakang tidak menunggu dewa iblis karena mereka sudah ada di antara mereka, menunggu kita untuk jatuh ke dalam perangkap. Qin Mu menenangkan diri dan datang ke sisi peti. Dewa harimau hitam dan naga kilin menggumamkan sesuatu, tetapi ketika mereka melihatnya datang, mereka segera menutup mulut mereka. Qin Mu memberitahu mereka tentang tebakannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakak senior Tiger, semakin kita maju, semakin dekat kita ke garis depan, dan semakin berbahaya bagi kita. Ketika kita datang cukup dekat, pasti akan ada dewa iblis yang akan memimpin pasukan untuk menghalangi jalan kita. Sementara itu, dari belakang, dewa iblis lain akan memblokir retret kita. Jika kita terjepit di antara kedua belah pihak, kita akan dikalahkan." Dewa harimau hitam berdiri seperti kucing besar dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Strategi hebat. Namun, mereka memandang rendah saya. Saya telah mengikuti tuanku untuk menaklukkan utara dan selatan dan mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Saya mendapatkan ketenaran dengan mandi darah musuh saya. Setelah tuanku berubah menjadi batu, aku juga jatuh tertidur. Sepertinya bocah iblis ini telah melupakan kekagumanku. Jangan takut. Ketika kita berada ribuan mil jauhnya dari garis depan, telepon aku." Qin Mu membuka mulutnya, tetapi tidak berbicara. Dewa harimau hitam berbaring lagi, lalu mengangkat kepalanya setelah beberapa saat. "Apakah kamu masih memiliki ramuan roh? Yang Anda berikan kepada saya semuanya disuling menjadi pil. Beri aku lagi, saya bisa membunuh lebih baik dengan perut penuh." Qin Mu mengeluarkan beberapa ramuan roh dari karungnya Taoti, hanya cukup untuk satu tungku. Dia menyerahkan mereka dan berkata, "Kakak senior Tiger, jangan makan terlalu banyak, hati-hati menjadi seperti Fatih Dragon." Dewa harimau hitam tertawa, terlihat agak sombong. "Kamu meremehkanku. Saya bisa melarutkan pil semangat ini hanya dengan mengolah dan tidak akan memiliki kelebihan lemak. Saya tahu batasan saya. Saya akan menunjukkan betapa menakjubkannya saya nanti." "Saudari Hua, seberapa jauh kita dari garis depan?" tanya Qin Mu. Sang Hua mengeluarkan peta geografis dan mencari di sekitarnya. Dia mengambil penggaris dan mengukur. "Ini adalah gunung pengumpul awan. Kami masih 4.000 mil jauhnya." Qin Mu melihat rasio dan mengukur jarak sendiri. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, 4.261 mil. "Mengapa kamu harus begitu akurat?" Sang Hua bertanya sambil tersenyum. Qin Mu menggelengkan kepalanya. "Itu karena aljabar surgawi kaisar tertinggimu begitu buruk. Bahkan mataharimu ditempa dengan bengkok sehingga tak tertahankan untuk dilihat." Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan ini langsung di wajahnya. Ling Yuxiu dan Si Yunxiang memanggil Sang Hua saat dia sudah bebas. Ketiga gadis itu mengobrol dengan ribut dan bertukar petunjuk tentang jalan, keterampilan, dan seni ilahi dari Supreme Emperor Heaven dan Eternal Peace.
Ling Yuxiu dan Si Yunxiang dengan tulus mencari pengetahuan dari Sang Hua tentang metode berkultivasi kepada Dewa Muda yang sejati, dan Sang Hua memberitahu mereka semua yang dia tahu tanpa menahan diri. Dia juga bertanya kepada mereka tentang mantra perdamaian abadi, dan kedua gadis itu mengajarinya seni ilahi yang baru-baru ini diciptakan dalam perdamaian abadi, Panduan Roh Primordial. Panduan Roh Primordial membutuhkan kultivasi ganda, jadi teknik ini hanya boleh digunakan antara suami dan istri, kata Sang Hua dengan takjub. Ling Yuxiu tersenyum padanya. Omong kosong. Selama roh purba dapat beresonansi, siapapun akan dapat berkultivasi. Bahkan banyak biksu dan Taois dalam perdamaian abadi telah mengolahnya. Sang Hua tercengang. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan curiga, bahkan biksu dan Taois telah berkultivasi? Kalian berdua juga sudah mengolahnya? Saya mengolahnya dengan orang yang menggembalakan sapi, kata Ling Yuxiu. Sang Hua sedikit kecewa dan cemburu. Dia memandang Si Yunxiang dan bertanya, bagaimana dengan Sister Xiang? Si Yunxiang tersenyum padanya. Saya juga berkultivasi dengan Master Sekte. Roh primordialnya sangat kuat, dan kamu akan meningkat dengan sangat cepat jika kamu menggandakan semangat primordialmu dengannya. Mata Sang Hua melebar, dan dia berteriak, bagaimana bisa kamu, dua dari, itu tidak benar. Spiritual dual spirit primordial jelas hanya memungkinkan satu pasangan Dao. Saat dia hampir menjadi gila, Si Yunxiang berkata dengan bingung, setelah kamu berkultivasi ganda dengan Master Sekte, kamu akan mengerti. Roh primordialnya sangat kuat? Sang Hua tersipu dan berkata dengan suara rendah, aturan yang dimiliki Kaisar tertinggi surga tentang kultivasi ganda roh primordial berbeda dari aturan perdamaian abadi Anda. Semangat ganda semangat primordial di sini adalah tabu, hanya suami dan istri yang dapat berkultivasi ganda. Bahkan bertunangan saja tidak cukup. Ling Yuxiu dan Si Yunxiang saling memandang dan tampaknya tahu pikiran masing-masing. Aturan dari Kaisar Agung Surga sudah terlalu tua, tapi ini bukan salahmu. Setiap tempat memiliki aturannya sendiri. Sebagai contoh, semua wanita di bumi barat adalah Vixens kecil. Untuk membuka jalan, Imperial Preceptor telah membawa 1000 iblis wanita dan menyebabkan beberapa masalah. Qin Mu naik tinggi untuk melihat jauh ke kejauhan. Dia melihat kisetan yang sangat tebal berguling ribuan mil jauhnya dari mereka. Itu seperti tembok tinggi yang membentang 10.000 mil. Camp utama, setan, di garis depan. Dia mengamati dengan mata surgawi 9 surga dan melihat semua jenis penglihatan yang beraneka ragam dan indah. Itu adalah penampakan yang dibentuk oleh para ahli alam celestial, alam hidup dan mati, dan alam jembatan ilahi dalam pasukan iblis. Saudari Hua, beri aku peta geografisnya. Dia mengambil peta, dan Qin Mu menggunakan ki vitalnya sebagai penguasa untuk mengukurnya dengan tepat. Dia berbalik untuk melihat para pengejar dan ki iblis yang semakin tebal. Tatapannya berkedip. Masih ada 1100 mil. Kakak senior Tiger memberitahu saya untuk memanggilnya sejauh 1000 mil, tetapi ia tampaknya menjadi lebih gemuk selama periode waktu ini. Qin Mu memutar kepalanya dan melihat Dewa Harimau Hitam di peti. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, kakak senior Tiger, kita berada ribuan mil jauhnya dari garis depan. Harimau kecil itu melompat dari dada dan tertawa. Tetap di sini dan lihat metodeku. Begitu dia berkata begitu, dia bergegas menuju para pengejar di belakang mereka. Qin Mu memandang Dewa Harimau Hitam dan melihatnya berlari lebih cepat dan lebih cepat. Ketika ia berlari, tubuh jasmaninya berubah, dan bahkan dalam waktu yang tidak singkat, ia beralih dari harimau hitam kecil setinggi 1 kaki ke raksasa yang seperti gunung. Dia menakjubkan, meskipun perutnya tampak agak terlalu besar. Ketika Dewa Harimau Hitam berlari, ia bergerak dari 4 kaki di tanah menjadi hanya 2 kaki belakang yang mengerahkan kekuatan. Semua jenis rune menyebar ke seluruh tubuhnya seperti baju besi yang menutupi seluruh tubuhnya. 2 palu besar muncul di cakarnya. Dalam waktu singkat, Dewa Harimau Hitam telah bertabrakan dengan para pengejar, dan tulang-tulang praktisi iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya patah. Tubuh mereka terbalik di langit dan jatuh lemas. Seorang dewa iblis memang menyembunyikan dirinya, dan dia bergegas ke langit pada saat itu dengan halberd pertempuran untuk menghadapi 2 palu besar Dewa Harimau Hitam. Yang terakhir ini sangat berani. Tapi dewa iblis itu tidak lemah juga. Begitu mereka berdua bentrok, Qin Mu segera melihat puncak gunung mengambang setelah ditebas. Ayo cepat, kata Qin Mu cepat. Maju 100 mil ke depan. Fatih Dragon, turun dari peti. Sang Hua tidak mengerti apa yang dia katakan, tapi dia masih mengindahkan kata-katanya, membawa peti untuk bergegas ke depan. Naga Kilin melompat dan mengikuti mereka. Di belakang mereka, ada banyak pakar iblis yang tidak mati di tangan Dewa Harimau Hitam. Mereka segera meninggalkan Dewa Harimau Hitam untuk mengejar kelompok kecil itu. Sementara itu, di depan camp utama, pertempuran antara Dewa Harimau Hitam dan Dewa Iblis menciptakan riak-riak yang mengejutkan para ahli iblis di sekitarnya. Segera, ki iblis terpisah dari massa di atas camp utama dan melonjak menuju Qin Mu.
Kemungkinan besar adalah praktisi kuat dari ras iblis yang bergegas untuk menjepit mereka. Qin Mu berlari 100 mil dengan semua orang, lalu berteriak, "Berhenti!" Di belakang, sebuah ledakan yang mengejutkan dunia tiba-tiba terdengar ketika Dewa Harimau Hitam dan Dewa Iblis melintas dengan duel. Dengan raungan dari harimau, gunung-gunung dan tumbuh-tumbuhan diterbangkan, dan bebatuan acak mengalir ke langit. Dewa Harimau Hitam tiba dengan panik, dan palu besarnya menghancurkan para praktisi yang kuat mengejar Qin Mu satu demi satu. Qin Mu melihat situasi dan segera berkata, "Mundur 100 mil." Sang Hua, Ling Yuxiu, dan yang lainnya tidak mengerti, tetapi mereka masih berlari mundur sesuai dengan kata-katanya. Setelah Dewa Harimau Hitam membunuh para pengejar, dia melompati kepala mereka dan menghadapi banyak pakar iblis yang mengejar mereka. Para ahli iblis dipimpin oleh Dewa Setan, tetapi formasi pertempuran mereka terganggu oleh Dewa Harimau Hitam. Kedua dewa mulai berkelahi sementara sisanya para ahli mengambil jalan memutar di sekitar mereka dan bergegas menuju Qin Mu dan yang lainnya. Setelah Qin Mu membawa semua orang kembali 100 mil, dia berhenti dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kita harus aman sekarang." Setelah beberapa saat, roh-roh primordial dari praktisi iblis yang kuat tiba, dan seni ilahi mereka bergegas dari jauh. Ekspresi semua orang sedikit berubah, tetapi palu besar datang entah dari mana, menghancurkan seni ilahi dan roh primordial dari para praktisi iblis yang kuat menjadi berkeping-keping. Tubuh Dewa Harimau Hitam melintas oleh mereka, dan dia meraih palu besar yang terbang ke arah semua orang. Dia mengguncangnya dengan keras dan tertawa keras. "Saya yakin saya tidak mengecewakan. Semuanya, naik ke punggungku, dan ikuti aku ke kamp utama musuh. Aku akan membawa kalian semua kembali ke Lee City." Qin Mu menghela nafas lega dan berpikir dalam hati, saudara Tiger memang semakin gemuk hari ini. Bobotnya meningkat, dan kecepatannya menurun 10%, jadi saya menambahkan jarak ekstra 100 mil, dan sepertinya saya benar untuk melakukan itu. Harimau hitam berbaring di tanah, dan Qin Mu buru-buru melemparkan dada ke punggungnya. Dia kemudian membawa Hulinger bersamanya, sementara 3 gadis dan naga kilin mengikutinya. Dewa Harimau Hitam segera mulai berlari dan melewati gunung dalam sekejap. Kecepatannya tak tertandingi. Qin Mu berbaring dekat ke belakang harimau dan mendengarkan napas Dewa Harimau. Perlahan-lahan tumbuh lebih cepat, dan dia berpikir, "Saya benar, kultivasi seumur hidup senior Brother Tiger telah dihancurkan oleh Fatih Dragon dalam 1 hari. Dia telah dicuci otak oleh Fatih Dragon. Semoga dia tidak tumbuh terlalu gemuk atau aku tidak akan bisa menjelaskan diriku kepada guru suci. Benar, masih belum diketahui apakah kita bisa menembus kamp musuh dan kembali ke Lee City." Saat itu, suara yang mirip dengan bendungan besar runtuh dan air mengalir keluar memekakannya. Qin Mu mengabaikan angin yang bertiup di wajahnya dan melihat ke depan. Dia melihat lampu pedang merobek Ki Setan dan merobek lubang besar di kamp utama iblis. Yang terjadi selanjutnya adalah calabash besar yang mengambang di udara dengan para praktisi seni ilahi di sekitar mereka. Mereka mengeksekusi seni ilahi mereka, dan kilat keluar dari calabash, menghujani kamp utama iblis. Di belakang calabash petir ada pelet pedang yang tak terhitung jumlahnya. Puluhan ribu dari mereka berputar-putar dengan marah. Setelah serangan kilat, pedang yang tak terhitung jumlahnya menghujani kamp utama iblis. Di belakang pelet pedang, ada ombak dan gelombang kapal terbang. Kanons asli sejati dipasang pada mereka, dan dengan meriam yang membajak tanah, kamp utama dihancurkan. Ini adalah pasukan kedamaian abadi. Roh Qin Mu bangkit dengan cepat. Itu adalah cahaya pedang Imperial Preceptor yang menghancurkan kamp. Orang ini selalu mengamankan keuntungannya dengan metode teraman. Dewa Iblis yang bergegas keluar dari kamp utama untuk membunuh kita seharusnya adalah komandan kamp utama. Saat dia pergi, Imperial Preceptor melihat celah dan memanfaatkannya untuk menghancurkan formasi. Hanya Imperial Preceptor yang bisa begitu licik. Keterampilan pedang Imperial Preceptor telah memasuki jalan, dan itu menumbuhkan hati Dao-nya. Tidak ada celah musuh yang bisa lolos dari matanya atau lampu pedangnya. Itu sama untuk pembentukan musuh. Dia telah mengubah jalur pedangnya menjadi jalur perang, dan itu berhasil dalam setiap pertempuran. Qin Mu santai. Meskipun Dewa Harimau Hitam sudah terengah-engah, dia masih bisa membawa mereka keluar dari wilayah iblis. Di depan, Imperial Preceptor dan Duke Wei membuka jalur untuk kapal terbang di belakang mereka. Banyak prajurit dengan calabash petir menurunkan diri dan mendarat di kapal terbang. Sementara itu di belakang, ada pasukan yang dibentuk oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dan praktisi seni dewa. Dewa Harimau Hitam bergegas ke medan perang dan mengguncang tubuhnya, membuang semua orang. Dia berdiri dan meraih 2 palu besarnya untuk berputar seperti kincir angin, menghancurkan musuh di sekitarnya seperti badai. Ketika Harimau Hitam menghancurkan palu di tanah, kekuatannya yang tak terbatas menyapu segala arah. Iblis yang tak terhitung jumlahnya diterbangkan ke langit. Dewa Harimau Hitam menyerang formasi pertempuran musuh sambil mengaum. "Kalian kembali dulu. Saya akan tinggal dan mencerna pil semangat, menggunakan kelebihan lemak di perut saya sehingga tuan saya akan mengenali saya."
Setelah mengatakan itu, Dewa Iblis menghancurkan segala yang ada di sekitarnya dan pergi ke garis depan untuk memimpin. Dia menghancurkan formasi musuh dan membuka mulutnya lebar-lebar untuk menerbangkan Dewa Iblis yang bergegas dengan seberkas cahaya putih. Itu membentang sejauh 100 mil sebelum secara bertahap memudar. Qin Mu tercengang. Dia berbalik untuk melihat kilin naga bundar dan gemuk yang dilemparkan ke langit. Tiba-tiba dia merasakan kepedihan di hatinya. Gunung Guru Suci masih lebih baik. Bahkan jika dia sedikit rakus, dia masih tahu untuk melatih dan mempertahankan sosoknya. Dia tidak akan menunda kultivasinya. Naga kilin juga tercengang. Ketika dia melirik dan melihat ekspresi sedih Qin Mu, dia tenggelam dalam pikirannya. Sebuah kapal terbang dari langit dan menyapu melewati tubuh mereka. Seorang jenderal muda berdiri di haluannya. Dengan lambaian tangannya, teratai emas muncul. Mereka mengangkat semua orang dan membawa mereka ke kapal. Qin Feiwei, Qin Jenderal Kecil. Qin Mu menyapa dengan terburu-buru, penuh keheranan. Qin Feiyu mengenakan baju zirah, tapi dia masih sedikit membungkuk untuk membalas salam. Kultus Master Qin, Putri Xiu. Jenderal ini mengenakan baju besi, jadi tidak nyaman bagiku untuk menyapa. Dari belakangnya, seseorang bergegas keluar, itu adalah Qin Yu. Ada naga muda melingkari tubuhnya. Qin Yu memberi penghormatan kepada Master Sekte Qin, Princess Xiu, dan Saintes Siang, dia dengan cepat menyapa. Dua bersaudara telah lahir di keluarga Qin Jenderal Strategi Surgawi, dan mereka adalah bagian dari banyak murid Imperial Preceptor. Mereka mengikutinya untuk berkultivasi selama periode waktu tertentu, mereka meraih kesuksesan dan mengambil posisi sebagai tentara. Naga muda di tubuh Qin Yu mengangkat kepalanya dengan rasa ingin tahu dan memeriksa Qin Mu. Tiba-tiba merayap turun dan naik ke atasnya. Itu menggosok tanduknya ke wajah Qin Mu dan dengan lembut berteriak. Qin Yu tertegun. Dia buru-buru mengeluarkan manik naganya dan mencoba memanggil naganya yang masih muda, tetapi enggan meninggalkan Qin Mu. Hati Qin Yu berada di gelisah. Aku sudah bukan tandingannya di Imperial College. Saya dipukuli olehnya beberapa kali, dan setelah dia menjadi guru pemuja iblis surgawi, saya bahkan kurang cocok untuknya. Apakah nagaku juga akan direnggut olehnya? Qin Maku memetik naga kecil dan memeriksanya berulang-ulang. Dia kemudian bertanya dengan heran, mungkinkah ini naga yang sebenarnya dari istana naga Sungai Surging? Qin Feiwei mengangguk. Imperial Preceptor memanggil Raja Racun Kecil dan menyelamatkan hidupnya. Dia kemudian memberikannya kepada saudaraku. Hati Qin Mu sedikit bergerak, dan dia bertanya sambil tersenyum, Saudara junior Qin Yu, bisakah kamu meminjamkan naga kecilmu ini untuk beberapa hari? Qin Yu ragu-ragu sejenak, dan Qin Feiwei berkata sambil tersenyum, posisi Master Sekte sangat luar biasa, dan dia adalah penasihat agung Heavenly Saint Academy. Bagaimana dia bisa berbohong padamu? Qin Yu hanya bisa mengangguk, dan Qin Mu berkata sambil tersenyum, Saudara junior Qin Yu, saya tidak akan meminjamnya untuk apa-apa. Aku akan memberimu sesuatu yang baik. Setelah aku mengembalikan naga kecil ini kepadamu, kamu akan mengerti. Naga muda itu menyusut dan naik ke daun telinganya. Itu tergantung di sana seperti anting-anting. Qin Mu melihat ke kejauhan dan melihat pasukan kaisar tertinggi mengambil kesempatan ketika tentara damai abadi menerobos formasi musuh untuk bergegas, mencegat bala bantuan tentara setan. Mereka seperti dua pukulan yang menabrak poin vital musuh dengan kejam. Di sekeliling kelompok, kapal-kapal terbang dipimpin oleh perwira muda ke dalam pertempuran. Kanon fire membajak melalui barisan di bawah, dan para praktisi seni ilahi di kapal mengeksekusi pelet pedang. Seni ilahi mereka membombardir tanah. Setelah tanah itu dibersihkan, pekerja yang kuat membuka tanah itu sementara tentara binatang buas yang aneh dan tentara membantai setiap iblis yang selamat dari serangan utama. Para petugas di kapal juga murid Imperial Preceptor, kata Ling Yuxiu setelah melihat sekeliling. Para murid Imperial Preceptor biasanya adalah direktorat kehormatan dari River Tom Academy. Mereka sering memberi pelajaran di sana, dan kebanyakan dari mereka adalah ahli dari tentara. Lihat, ada lebih banyak orang yang akrab di sana. Itu saudara senior dan junior dari Imperial College. Qin Mu melihat kemana dia menunjuk dan melihat Wei Yong, Chen Wanyun, dan yang lainnya, jadi dia segera melambai pada mereka. Namun, mereka fokus pada mengeksekusi senjata roh mereka untuk membombardir tanah dan tidak melihat. Setelah beberapa saat, kapal-kapal terbang membubarkan formasi musuh. Tentara iblis hancur berkeping-keping, dan dengan binatang aneh menginjak-injak garis pertempuran mereka, itu adalah pertarungan yang sangat pahit bagi iblis. Qin Feiwei memerintahkan kapal terbang untuk berhenti dan mengakhiri tembakan meriam mereka. Dia ingin agar senjata roh terus menyerang musuh yang melarikan diri ke segala arah sementara mereka mengamankan tanah. Dia menjelaskan kepada Qin Mu, alasan mengapa pasukan perdamaian abadi kita adalah pelopor adalah karena keterampilan aljabar dari Kaisar Agung Surga terlalu lemah. Formasi mereka longgar dan normal. Imperial Preceptor merasa dampaknya tidak cukup sehingga pasukan perdamaian abadi kita dikirim terlebih dahulu untuk menghancurkan formasi iblis.
Imperial Preceptor adalah talenta hebat. Aljabar surga kaisar tertinggi memang agak lebih lemah, kata Qin Mu. Sang Hua tersipu dan menundukkan kepalanya dalam diam. Meskipun aljabar agung kaisar surga sangat lemah, seni ilahi mereka sangat kuat. Mereka memiliki kekurangan perdamaian abadi kita di jalur kultivasi sehingga kita hanya bisa mengandalkan formasi pertempuran untuk mengisi sementara pertarungan jarak dekat harus bergantung pada praktisi seni ilahi dari surga kaisar tertinggi. Qin Fei Yue mengeksekusi pelet pedangnya dan menatap setan dari atas. Dia menghela nafas dengan sedih. Saya pikir saya luar biasa di alam celestial, tetapi setelah bertemu dengan para praktisi seni ilahi dari kaisar agung surga ini, mata saya terbuka. Dengan kultivasi saya saat ini, saya bahkan tidak bisa mendapat peringkat di sini. Imperial Preceptor memerintahkan bahwa dalam pertempuran ini, tidak ada yang meninggalkan kapal untuk bertarung sendiri. Ini karena di ranah yang sama, prajurit kita bukan tandingan iblis. Pertempuran itu berlangsung lama, sampai matahari di langit padam. Baru kemudian kedua belah pihak memukul gong untuk menarik pasukan. Kami jelas telah memenangkan perang, jadi mengapa kami harus mundur? Mengapa kita tidak bisa mengambil kesempatan ini ketika musuh-musuh melarikan diri untuk memasuki kota? Sang Hua bertanya dengan bingung. Kekuatan militer kita tidak cukup. Jika kita bergegas ke kota, kita hanya akan menyebarkan tentara kita, memberikan iblis kesempatan untuk menghancurkan kita. Imperial Preceptor memilih untuk mundur segera setelah mencapai kemenangan karena dia menggunakan metode menggigit setan. Dengan terus-menerus melakukannya, iblis akan melemah sampai mereka semua kelelahan. Kalau begitu, mereka tidak akan bisa menimbulkan ancaman apapun. Qin Mu ingat Saint Woodcutter mengatakan bahwa Kaisar Agung Surga tidak dapat dipertahankan, dan dia tidak bisa membantu menjadi khawatir. Saint Woodcutter tidak akan berbicara omong kosong, jadi karena dia mengatakan itu tidak dapat dipertahankan, itu benar-benar berarti bahwa tidak mungkin untuk menjaganya. Setan pasti tidak akan mengikuti rencana pertempuran Imperial Preceptor berharap mereka akan menggunakannya. Fu Riluo pasti punya ide lain. Dalam kegelapan di medan perang, banyak Will-o'-the-Wisps tiba-tiba muncul dari dunia lain. Mereka adalah lentera di atas perahu kecil yang berlayar keluar dari Youdu dengan para penatua yang wajahnya buram. Mereka ada di sana untuk menjemput para pahlawan yang telah mati. Tidak masalah apakah mereka manusia atau setan, selama mereka menjadi hantu, mereka akan dijemput oleh Youdu. Sementara itu, pasukan mundur di bawah bergerak diam-diam, mengabaikan utusan kematian. Tampaknya mereka terbiasa dengan pemandangan ini. Qin Mu berdiri di haluan kapal terbang, menghadap ke medan perang. Dia tidak bisa menahan nafas dengan sedih di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Pada saat itu, sebuah perahu kecil berlayar di depan kapal terbang. Tetua di dalamnya berdiri dan mengangkat lentera untuk menyinari Qin Mu. Qin Fengqing, Anda telah mengganggu Youdu. Penguasa bumi mengundang Anda untuk berkunjung untuk membicarakan sebab dan akibat tindakan Anda. Terkejut secara internal, Qin Mu berkata sambil tersenyum, "Siapa Qin Fengqing? Penatua, Anda salah." Lentera bersinar di wajahnya, tetapi yang lebih tua di belakangnya tidak mengatakan apa-apa. Tiba-tiba, cahaya hitam menyala, dan Dewa Harimau Hitam muncul di haluan kapal, menghalangi Qin Mu di belakang dirinya sendiri. Utusan maut hanya peduli dengan masalah orang mati. Kapan kamu sudah mulai mengatur hal-hal yang hidup juga? Wajah di belakang lentera itu buram. Youdu memiliki aturannya. Youdu tidak melihat masalah di dunia yang hidup kecuali seseorang dari sana mengganggu tatanan Youdu. Youdu kemudian harus mengendalikan situasi. Qin Fengqing merilis 48.000 jiwa dari Youdu dan melanggar aturan Youdu. 15 hari yang lalu, kami datang untuk memberitahu dan mengundang dia ke Youdu untuk membicarakannya, tetapi ia memiliki harta yang menghalangi para utusan kematian. Imperial Preceptor berjalan mendekat dan bertanya dengan suara serius, "Bagaimana jika aku tidak membiarkanmu membawanya?" "Banyak dunia telah hancur karena itu," kata penatua dari belakang lentera. Qin Mu tidak bisa mengingat apa yang telah dia lihat sebelumnya. Raja Iblis Dutian meratap dalam kegelapan dan menitikkan air mata sedih. Imperial Preceptor, Brother Tiger Senior, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Saya akan pergi bersamanya. Eternal Pacey Imperial Preceptor mengerutkan kening dan melihat ke medan perang. Ada banyak wasiat yang merupakan pembawa pesan kematian yang membawa lentera. Perahu membawa jiwa-jiwa yang mati dalam pertempuran menuju Youdu. Jika mereka tidak membiarkan utusan maut membawa Qin Mu pergi dan mencoba bertarung, begitu banyak utusan maut mungkin akan mengubah Supreme Emperor Heaven menjadi tanah putih. Dia memandang Qin Mu dan bergumam pada dirinya sendiri tanpa batas. Aku sudah ke Youdu sudah 2 kali. Pertama kali aku dibujuk oleh Raja Iblis Dutian. Saya adalah orang yang menyelamatkan Anda dan mengirim Anda kembali ke dunia orang hidup, kata penatua dari belakang lentera. Terkejut, Qin Mu melihat ke atas. Dia masih tidak bisa melihat wajah pria itu. Kedua kalinya, Grandmaster, Fatih Dragon, White Bat Brothers, dan aku jatuh ke Youdu bersama, dan kami selamat lagi.
Qin Mu menenangkan diri dan berjalan keluar dari kapal terbang. Dia datang ke perahu kecil dan berbalik untuk melambai pada semua orang. Dia berkata dengan senyum hangat, Youdu tidak berbahaya seperti yang kalian bayangkan. Saya akan berbicara tentang sebab dan akibat dari 48.000 jiwa yang kembali, dan saya akan kembali begitu selesai. Naga Kilin membuka mulutnya, ingin bicara, tetapi dia memikirkannya dan menekan dorongan itu. Master Qin sedang bodoh. Bagaimana Youdu tidak berbahaya? Ada monster aneh di mana-mana, dan bahkan ada Saturnus Star Saffron, monster yang menakutkan itu. Namun, posisiku sekarang dalam bahaya juga. Saya terlihat buruk dengan saudara Tiger untuk perbandingan, jadi sebaiknya jika saya tidak berbicara. Kalau tidak, jika Master meledak sekarang, saya tidak akan bisa mendapatkan pil semangat lagi. Dewa Harimau Hitam maju selangkah dan akan berbicara, tetapi Imperial Preceptor mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah Master ingin meninggalkan tubuh jasmaninya di belakang? Hati Qin Mu sedikit bergerak, dan dia langsung mengerti apa yang coba dikatakan yang lain. Imperial Preceptor ingin dia meninggalkan tubuh jasmaninya di belakang. Jika Qin Mu tidak bisa kembali, mereka bisa melemparkan panduan jiwa untuk merebut jiwanya kembali dengan paksa. Imperial Preceptor tidak perlu khawatir. Qin Mu memetik naga muda dari telinganya dan mengirimnya sebelum melambai pada semua orang. Lebih aman bagi saya untuk membawa tubuh jasmani saya. Aku akan meminjam naga kecil ini begitu aku kembali dari Youdu. Imperial Preceptor sedikit terkejut, tidak memahami niatnya. Sementara dia bertanya-tanya tentang hal itu, perahu kecil itu berlayar dengan santai dan menghilang ke dalam kegelapan. Naga muda terbang kembali ke kapal dan berlari ke Qin Yu untuk melilit tubuhnya. Mengapa Master Sekte tidak meninggalkan tubuh jasmaninya di belakang? Bingung, Imperial Preceptor terus bergumam pelan. Jika beberapa dewa mengeksekusi mantra panduan jiwa pada saat yang sama, kita harus bisa memanggil jiwanya kembali dari Youdu. Qin Mu berdiri di atas perahu kecil dan melihat sekeliling. Dia melihat perahu-perahu yang penuh dengan jiwa-jiwa dalam kegelapan, semuanya berlayar menuju kedalaman Youdu. Lentera mereka sangat redup, dan dari jauh, mereka tampak seperti bintang yang bergerak melalui langit hitam murni. Raja Yama pernah mengatakan kepada Qin Mu untuk pergi ke Youdu setidaknya sekali jika dia mendapat kesempatan. Ini sebabnya dia menolak saran Imperial Preceptor. Raja Yama tidak jelas dengan kata-katanya, tapi Qin Mu masih bisa mendeteksi bahwa kelahirannya di Youdu tidak sederhana. Pemanggilan penguasa bumi adalah kesempatan langka, jadi dia bahkan mungkin menemukan rahasia kelahirannya. Perahu kecil itu melayang dengan kecepatan sangat cepat, tetapi dia tidak bisa merasakan gerakannya saat duduk di dalam. Dia hanya bisa melihat dunia redup bergegas melewatinya. Ini sebenarnya keempat kalinya Anda berada di Youdu. Di haluan kapal, utusan maut menggantung lentera dan berbalik untuk menghadap Qin Mu. Dia berkata dengan suara mantap, kamu lahir di Youdu jadi ini yang keempat kalinya. Ketertarikan Qin Mu terangsang dan dia bertanya, Senior, saya tidak punya ingatan kapan saya dilahirkan, jadi bolehkah saya bertanya apakah Senior bisa memberitahu saya tentang hal itu? Ketika kamu lahir, kamu menciptakan keributan dan mengguncang semua dunia di Youdu. Pada akhirnya, sebagian besar tembakan besar mencapai kesepakatan untuk mengasingkan Anda. Qin Mu memeriksa wajah sesepuh secara detail, tapi dia masih tidak bisa melihat penampilan aslinya. Jadi, kamu diasingkan. Adapun apa yang terjadi sesudahnya, saya tidak tahu, kata utusan maut itu perlahan. Qin Mu tertegun dan tertawa. Ketika saya lahir, saya benar-benar bayi kecil, jadi bagaimana saya bisa menyebabkan keributan besar? Dan untuk tembakan besar Youdu untuk mengasingkan bayi, bukankah itu terlalu banyak? Ini sudah sangat murah hati, kata utusan maut itu dengan mantap. Di mata saya, kami mengasingkan Anda setelah semua yang telah Anda lakukan sudah sangat murah hati bagi kami. Setelah Anda keluar, tembakan besar itu sangat bahagia sehingga mereka merayakannya selama berhari-hari. Apa sebenarnya yang saya lakukan? Qin Mu bahkan lebih bingung. Apa yang bisa dilakukan bayi? Utusan maut tidak menjawab. Perahu kecil itu berlayar ke dunia dan melewatinya. Setelah beberapa saat, mereka tiba di dunia kecil di dalamnya. Qin Mu mengangkat kepalanya dan melihat matahari, bulan, dan 5 elemen serta bintang-bintang di langit yang sangat indah. Mereka bersinar dengan lampu warna-warni. Ada juga jembatan ilahi di langit dengan roh purba dalam bentuk dewa. Ini adalah harta ilahi dari seorang praktisi yang kuat dari alam jembatan ilahi. Qin Mu heran. Kami telah memasuki harta ilahi dari seorang praktisi yang kuat. Utusan maut mengeluarkan sebuah buku catatan dan membukanya. Dia menemukan sebuah nama dan berkata, Han Zhen, umurmu sudah berakhir. Saya akan menjemput Anda setelah 3 hari, menyelesaikan apa yang perlu Anda lakukan. Roh primordial di jembatan memandang ke bawah dengan pandangan redup. Saya mengerti. Terima kasih, utusan maut, karena memberi saya waktu 3 hari. Utusan maut itu mengangguk. Kapalnya yang kecil berlayar keluar dari dunia kecil dan kembali ke Youdu. Dia terus maju.
Setelah seseorang lahir, mereka membuat perjanjian dengan penguasa bumi agar arwah mereka pergi ke Youdu setelah masa hidup mereka habis. Utusan maut yang akan memberitahu Anda telah merencanakan untuk memasuki harta karun ilahi dan maut Anda untuk memberitahu Anda tentang perintah penguasa bumi, tetapi siapa yang akan tahu bahwa ia akan diblokir oleh harta karun di tubuh Anda? Itu sebabnya saya tidak punya pilihan lain selain pergi ke dunia orang hidup untuk menemukan Anda. Semakin lama masalah ini tertunda, semakin buruk bagi Anda. Merasa lebih bingung, Qin Mu bertanya sambil tersenyum, aku sedang di 6 arah realm sehingga harta karun ilahi dan kematianku bahkan belum dibuka, jadi bagaimana utusan maut bisa memasukinya? Untukmu, itu mungkin ditutup, tetapi bagi para utusan maut, mereka semua terbuka. Ketika kita memasuki kehidupan dan kematian ilahi harta karun seseorang untuk mengirim informasi, itu seperti memberi mereka mimpi, kata utusan maut itu. Namun, kami dihalangi oleh harta karun di tubuhmu dan tidak bisa memasuki mimpimu. Qin Mu mengeluarkan liontin batu gioknya dan bertanya, harta yang terus kamu sebutkan, apakah ini liontin batu giok ini? Dari mana asalnya? Apakah ada kutukan? Pakailah dengan benar. Jangan jatuhkan, utusan maut menegurnya dengan tergesa-gesa. Qin Mu hanya bisa menyembunyikannya kembali di bawah pakaiannya. Utusan maut itu masih waspada dan mengeluarkan kertas kuning untuk menempelkannya di wajah Qin Mu. Dia menurunkan lentera dan menyinari kegelapan di sekitarnya. Teman Dao mana yang berbaring rendah di sekitarnya. Qin Mu menusuk 2 lubang di kertas kuning dan melihat sekeliling. Segalanya gelap, dan dia tidak bisa melihat apapun. Tiba-tiba, cahaya lentera jatuh pada tubuh berlendir. Itu bergerak cepat, dan sisik-sisiknya memantulkan semua jenis lampu yang segera lenyap. Utusan maut bergumam tak pasti untuk sesaat sebelum mencibir. Dia adalah seseorang yang ingin penguasa bumi temui, jadi jangan mencoba apapun. Jika tidak, Anda tidak akan bisa membayar kejahatan Anda. Tawa lembut datang dari sekitar kapal saat mata iblis aneh menyala. Mata itu besar dan mengelilingi seluruh kapal. Penguasa bumi ingin melihatnya agar kita tidak menghalangi. Lagi pula, kami juga tinggal di Youdu dan mencari tempat dengan nama penghitungan bumi. Namun, kami juga memiliki master dan telah menerima perintah untuk menemukannya. Suara-suara datang dari segala arah, diikuti dengan tawa yang aneh. Mereka seperti cacing merayap di tubuh seseorang dan berbicara ketika mereka menggerogoti tulang. Saffron equal to heaven, Anda Gubernur Jenderal Talisman Surgawi, penguasa resmi Youdu, jadi kami harus agak menghormati Anda. Namun, Anda menutupi wajahnya untuk mencegah kami melihat wajahnya dan mempelajari identitasnya. Jadi bagaimana kita akan menjawab Tuan kita? Hapus jimat kuning dan kami akan membiarkanmu membawanya pergi. Utusan maut mencibir, dan tiba-tiba mata tertutup dan lenyap. Sebuah perahu datang berlayar. Itu memiliki seorang penatua membawa lentera yang menerangi lingkungan. Dalam kegelapan, banyak tubuh berlendir menjauh dari cahaya. Tatapan Qin Mu berkedip, dan dia melihat semakin banyak kapal kecil berlayar ke arah mereka. Mereka tumpang tindih dengan perahu mereka, dan para utusan maut juga melakukan hal yang sama. Dalam sekejap mata, sekitar 60-70 kapal dan pembawa pesan kematian tumpang tindih menjadi satu. Sekarang kita tidak perlu khawatir tentang mereka, katanya. Siapa yang menghentikan kita? Tanya Qin Mu segera. Dewa dan setan ditanam oleh langit surgawi. Utusan maut menggelengkan kepalanya. Sekelompok orang yang menuai hal-hal yang tidak mereka tabur. Qin Mu jatuh ke dalam pikirannya saat perahu kecil terus berlayar ke depan. Akhirnya, dia melihat penguasa bumi sekali lagi. Tentu saja, itu bukan bentuk lengkap, hanya tanduk 9 tikungan. Lapisan dunia membentuknya. Semakin dekat perahunya, semakin besar kedua tanduk itu memandang, membentuk tanah yang sangat luas. Gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya meletus untuk menghubungkan tanah bersama. Kapal kertas melintasi satu, dan Qin Mu melihat banyak jiwa bergerak dengan susah payah melalui dunia magma. Perahu berlayar santai, dan dia tidak tahu berapa lama kemudian dan berapa banyak pesawat tanduk kaun bumi yang telah mereka lewati sebelum mereka berhenti. Tidak ada hati yang mendebarkan neraka di sebidang tanah itu, hanya sekelompok istana megah. Perahu kecil itu turun dan berhenti di depan mereka. Aula istana memiliki nama dalam bahasa Youdu, dan Qin Mu menoleh. Dia langsung tahu arti dari kata-kata itu di sana, Manor of Saint-Tefet King Saintly Equal to Heaven. Utusan itu memasuki aula dan berkata, ini rumah saya. Tubuh Anda terlalu kecil sehingga penguasa bumi tidak bisa bertemu langsung dengan Anda. Tunggu sebentar, klon penguasa bumi akan datang dan menanyaimu. Qin Mu memeriksa mural di manor sambil menunggu. Mereka memotret berbagai mitos dan legenda. Tiba-tiba, magma mengalir keluar dari pusat aula, dan lantai menjadi magma yang menggelegak. Berputar, dan sepasang tanduk memutar naik, diikuti oleh seluruh tubuh penguasa bumi yang lebih dari 30 meter. Utusan maut itu membungkuk dan mengeluarkan sebuah buku. Saya sudah membawa Qin Feng King.
Semua kejahatan yang telah dilakukannya dicatat dalam buku ini, semoga penguasa bumi melewatinya. Qin Mu buru-buru mendekat dan melihat bahwa buku itu sangat tebal. Dia buru-buru berkata, saya tidak melakukan semua hal itu di buku. Saya baru berusia 18 tahun, jadi bagaimana saya bisa melakukan begitu banyak hal buruk? Penguasa bumi magma mengambil buku itu dan membaliknya untuk memeriksa. Cahaya ilahi berkobar di matanya ketika dia berkata, hal-hal yang dicatat di sini bukanlah hal-hal yang telah Anda lakukan di dunia yang hidup, tetapi di Youdu. Apakah liontin batu giok yang kubuat untukmu masih ada? Saya bisa merasakan segel melonggar baru-baru ini. Mata Qin Mu terbuka lebar karena tak percaya, dan hatinya bergetar. Liontin gioknya sebenarnya dibuat oleh penguasa bumi? Liontin gioknya seharusnya milik keluarga Qin dan dia telah memakainya sejak dia masih muda, jadi bagaimana mungkin itu dibuat oleh penguasa bumi? Apa hubungan mereka? Apakah karena dia benar-benar telah melakukan begitu banyak kejahatan sehingga penguasa bumi menyegelnya dengan liontin batu giok? Namun, dia seharusnya hanya bayi, jadi bagaimana dia bisa melakukan kejahatan? Segel itu seharusnya menjadi longgar, penguasa bumi magma terus membolak-balik buku. Pernah ada beberapa dewa dan setan yang mencoba memecahkan segel, tetapi mereka tidak berhasil. Namun, segel tampaknya sudah longgar dan hampir membebaskan Anda. Tidak apa-apa, saya akan memperkuatnya nanti. Kecepatan jelajahnya sangat cepat, dan dia dengan cepat membaca semua kejahatan yang telah dilakukan Qin Mu. Ketika dia sampai di halaman terakhir, dia berkata, di tanah surga Kaisar Agung yang tak menyenangkan, keluarga putra Qin, Qin Fengqing menggunakan pemandu jiwa untuk mengganggu Youdu, merebut 48.000 jiwa secara paksa, melukai utusan maut. Menggunakan panduan jiwa untuk membawa 48.000 jiwa itu memang perbuatanku, tetapi melukai utusan maut itu tidak. Itu 7 Kill Star Saffron Wei Liao yang melakukannya, jadi temukan dia jika Anda mau. Penguasa bumi magma menoleh untuk melihat penatua Messenger of Death dan bertanya, apakah bintang 7 pembunuh Saffron Wei Liao yang melukai utusan maut? Ada nama 7 Kill Star Saffron Wei Liao di Life and Death Book, tapi setelah dia meninggal dan jiwanya tersebar 20.000 tahun yang lalu, itu dihapus, jadi dia tidak lagi berada di yurisdiksi Youdu. Alasan mengapa 48.000 jiwa lolos meskipun masih terutama karena Qin Fengqing membantu 7 Kill Star Saffron mengambil jiwanya dan menambalnya kembali bersama-sama. Karena itu, hutang melukai utusan maut harus dicatat dalam buku Qin Fengqing. Lagi pula, dia masih hidup dan namanya masih ada di buku kehidupan dan kematian, penatua utusan maut yang merupakan klon Raja Suci yang baik hati setara dengan surga menjawab. Penguasa bumi memandang Qin Mu dan berkata, apakah Anda menerima hutang ini untuk dicatat dengan nama Anda? Saya tidak, kata Qin Mu langsung. Catat dengan namanya, kata penguasa bumi kepada penatua Messenger of Death. Selesaikan di masa depan. Wajah Qin Mu langsung berubah hitam. Jika Anda akan merekamnya dengan nama saya, mengapa repot-repot bertanya kepada saya? Namun, ketika penguasa bumi mengatakan untuk melunasi hutang di masa depan, harapan menyala dalam hatinya. Kata-katanya berarti bahwa penguasa bumi benar-benar hanya ingin berbicara dengannya tentang sebab dan akibat dari tindakannya dan tidak mencari reparasi. Penguasa bumi menutup buku tebal dan menurunkan kepalanya untuk melihat Qin Mu kecil di bawahnya. Mengapa kamu mengganggu perintah Youdu dan memanggil jiwa-jiwa itu ke dunia yang hidup? Apakah kamu ingat sesuatu? Apakah ada gambar Youdu berkedip di pikiran Anda? Qin Mu menatap kosong sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Ketika aku dikirim, diasingkan keluar dari Youdu, aku seharusnya hanya berumur 1 atau 2 bulan, kan? Bagaimana saya bisa memiliki gambar Youdu berkedip di pikiran saya? Sedangkan untuk memanggil jiwa-jiwa di tanah tak menyenangkan, aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Dia memberitahu mereka tentang alasan mengapa dia mengeksekusi panduan jiwa, lalu berdiri diam, menunggu hukumannya dengan tenang. Penguasa bumi terus menatapnya. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apakah benar-benar tidak ada gambar berkedip di pikiranmu? Anda tidak ingat apa-apa? Qin Mu menggelengkan kepalanya. Apa yang bisa kuingat? Tanyanya sambil tersenyum. Jika kamu tidak mengingat apa-apa, bagaimana kamu menjadi mahir dalam bahasa Youdu? Penguasa bumi terus menatapnya seperti dia bisa melihat menembusnya. Dalam beberapa saat, dia berkata dengan suara lebih lambat, kemahiran dalam bahasa Youdu memungkinkan Anda untuk menumbuhkan jalur, keterampilan, dan seni ilahi Youdu, untuk membuka pintu bagi harta ilahi dari jalan iblis. Tidakkah kamu penasaran tentang bagaimana kamu bisa membuka harta ilahi dari jalan iblis? Setan adalah keturunan dewa iblis di Youdu, sehingga mereka dapat membuka harta ilahi mereka di jalan iblis. Tidakkah kamu penasaran tentang bagaimana kamu juga dapat melakukannya? Penatua utusan maut bertanya dari sampingnya. Saya. Qin Mu menatapnya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana saya bisa membuka harta ilahi dari jalan setan serta harta ilahi dari jalan dewa? Itu karena kamu adalah keturunan dari desa Riang dan juga makhluk hidup yang lahir di Youdu.
Sama seperti penatua utusan maut mengatakan itu, penguasa bumi mencegatnya. Dia tidak perlu tahu semua itu, dan kita tidak perlu menjelaskannya kepadanya. Dia dipanggil untuk ditanyai, bukan untuk mencari tahu fakta dari kami. Penatua utusan maut itu sadar dan berkata sambil tersenyum, dia berhasil mengorek fakta dari saya. Ekspresi bocah ini sangat keji. Dia membuat saya jatuh cinta untuk triknya. Qin Mu tersipu dan berkata dengan malu, keingintahuan saya diganggu oleh pejabat resmi, jadi saya hanya meminta itu, saya tidak mencoba untuk mengorek fakta dari kalian berdua. Saya hanyalah anak kecil yang berusia 18 tahun. Penatua utusan maut menggelengkan kepalanya. Benar-benar tidak bisa melihat kalau dia berbohong. Penguasa bumi mengangguk dan berkata, ini adalah kecurangan yang didapat. Dia mempelajarinya dari orang-orang yang masih hidup. Itu bukan bagian dari sifatnya, tetapi pelatihan mengubah itu. Kalau begitu, seberapa banyak dari apa yang dia katakan benar dan berapa banyak yang palsu? Penguasa bumi tahu Qin Mu luar dalam, jadi dia berkata, ketika dia berbicara tentang penyebab membawa kembali jiwa-jiwa ke tanah tak menyenangkan, setiap kata itu benar. Setelah itu, dia mungkin terlihat banyak bicara, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Alih-alih, dia mencoba bertanya dan mencari tahu fakta dari kami. Penatua utusan maut memikirkannya secara terperinci dan menyadari bahwa itu benar-benar terjadi. Sifatku tidak seperti ini, aku hanya diajarkan hal-hal buruk oleh para penatua di desaku, itulah sebabnya aku menjadi seperti ini. Saya benar-benar tidak memiliki kilas balik Youdu. Kalimat ini benar, kata penguasa bumi. Segel itu masih ada di sana, jadi itu seharusnya hanya ingatan tentang bahasa yang telah terbangun. Dia tidak mengingat apapun dari apa yang dia alami. Dengan keringat membasahi dahinya, Qin Mu memeriksa, saya telah membunuh beberapa orang di masa lalu. Apakah itu akan membuat dosa-dosa saya lebih berat? Kalimat ini palsu. Dia mencari fakta, kata penguasa bumi. Namun, apa yang ingin dia tanyakan bukanlah rahasia, jadi kamu dapat membalasnya. Semua jenis kejahatan yang dilakukan sebelum kematian akan dipandang sama setelah kematian. Youdu bukanlah tempat pengadilan, tetapi di mana kematian berada. Kecuali orang-orang bersalah atas kejahatan mengerikan atau mengganggu perintah Youdu, mereka tidak akan dimakan oleh penguasa bumi. Qin Mu menghela napas lega, tapi penatua utusan maut belum selesai. Mereka yang bersalah atas kejahatan mengerikan diganggu oleh dosa dan harus dibakar oleh api karma yang sangat menyakitkan. Hitungan bumi memakan mereka untuk menyerap dosa-dosa mereka dan api karma. Orang-orang sepertimu yang mengganggu perintah Youdu dan tidak membiarkan orang mati tetap mati juga dimakan oleh penguasa bumi. Qin Mu menjadi gugup lagi. Penatua utusan maut memandang wajahnya, lalu mengungkapkan ekspresi puas. Namun, Youdu tidak mencoba-coba urusan dunia hidup. Anda masih hidup, jadi kami tidak bisa berurusan dengan Anda dan perlu menunggu sampai Anda mati. Penatua utusan maut, kamu dipermainkan oleh ekspresinya lagi, kata penguasa. Tertegun, penatua utusan maut berteriak, niat awalnya adalah untuk bertanya apakah dia akan dihukum sekarang? Itu benar-benar mustahil untuk melindungi dari. Penatua magma mengangguk, lalu tatapannya mendarat di wajah Qin Mu sekali lagi. Dia berkata, jangan bicara dulu. Izinkan saya bertanya kepadanya. Qin Mu berdiri diam. Penguasa bumi memandang ekspresinya yang patuh dan merenungkannya. Dia kemudian memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangkat jarinya dengan lembut. Liontin giok di leher Qin Mu perlahan melayang dan datang untuk beristirahat di telapak tangannya. Penguasa bumi mencabut salah satu tanduk panjang di kepalanya dan menusuknya ke liontin batu giok. Seluruh tanduk panjang itu tenggelam di dalam dan menghilang tanpa jejak. Cincin api menyebar dari liontin giok sebelum secara bertahap menyebar. Liontin batu giok terbang dan kembali untuk beristirahat di leher Qin Mu. Dia menyembunyikannya di balik kemejanya, membuatnya dekat dengan dirinya sendiri. Penguasa bumi melambaikan tangannya dan berkata, aku ingin melihat segel liontin giok. Karena sudah stabil, kirim dia kembali. Kami akan membicarakan segalanya setelah dia meninggal. Penatua utusan maut buru-buru berkata, setelah dia meninggal, bukankah dia akan tetap? Penguasa bumi meliriknya, dan penatua utusan maut tiba-tiba teringat diperintahkan untuk tidak berbicara. Dia buru-buru menyimpan sisa kalimat itu untuk dirinya sendiri. Tubuh penguasa bumi berputar-putar, dan suaranya berasal dari magma. Jangan biarkan orang menyentuh liontin giokmu. Penatua utusan maut, ketika Anda mengirimnya pergi, jangan berbicara dengannya. Penguasa bumi, aku ingin bertemu ibuku, apakah itu mungkin? Tanya Qin Mu terburu-buru. Penguasa bumi magma lenyap. Qin Mu berdiri dengan ekspresi kosong di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku hanya ingin bertemu ibuku. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Penatua utusan maut, apakah Anda tahu bagaimana penampilannya? Penatua utusan maut merenungkannya dan mengangguk. Qin Mu menatapnya dengan mata penuh harap. Penatua utusan maut benar-benar bermasalah, dan dia ragu-ragu sejenak.
Penguasa bumi telah memerintahkanku untuk tidak berbicara denganmu. Penatua utusan maut, apakah ibuku masih hidup? Tanyanya dengan gembira. Utusan maut ragu-ragu sejenak. Ekspresi Qin Mu benar-benar mencengkeram hatinya, jadi dia hanya bisa mengangguk padanya. Berhenti bertanya, saya sangat bermasalah. Saya sudah menentang perintah penguasa bumi dengan berbicara dengan Anda. Pergi, ini belum siang hari di Supreme Emperor Heaven. Aku akan mengirimmu kembali ke dunia yang hidup. Qin Mu hanya bisa mengikutinya dan naik perahu kecil. Dia diam di jalan. Perahu kecil itu berlayar santai. Mereka meninggalkan pesawat yang rusak di tanduk penguasa bumi dan pergi ke kegelapan. Tubuh sebenarnya dari penguasa bumi sangat besar. Qin Mu tidak tahu seberapa tinggi atau besar itu, tetapi perahu kecil itu membutuhkan banyak waktu untuk meninggalkan 29 bendungan Yellow Springs. Penatua utusan maut terus melihat-lihat. Dari waktu ke waktu, dia akan mengangkat lentera untuk menyinari mereka. Dalam sedikit, dia melempar jimat kuning ke Qin Mu dan berkata, orang-orang yang mencarimu tidak akan melepaskan kesempatan ini. Tempelkan jimat kuning ini di wajah Anda, dan tidak ada dewa atau setan yang bisa melihat wajah Anda. Apapun yang mereka lihat adalah palsu, sama seperti bagaimana aku terlihat sekarang. Qin Mu menempel jimat kuning ke wajahnya dan tidak bergerak. Mengapa kamu belum membuat lubang? Penatua utusan maut bertanya ingin tahu. Dengan putus asa, Qin Mu berkata dengan kesal, tidak tertarik. Anak kecil membuat ulah. Pada saat itu, perahu kecil itu berhenti. Penatua utusan maut dengan cepat berdiri dan mengangkat lentera sambil berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu masih belum menyerah? Semoga penatua utusan maut memberi kita jalan keluar. Sebuah suara berkata dari kegelapan, tapi itu hiruk-pikuk banyak yang menyatu menjadi satu. Kita hanya perlu wajah dan identitasnya di dunia orang hidup. Kami tidak menginginkan hidupnya sekarang. Kalian terlalu banyak campur tangan. Mundur dengan cepat, atau jika tubuhku yang sebenarnya turun, kalian bisa melupakan bahkan menjadi hantu. Kata penatua utusan maut berkata dengan dingin. Di atas kapal, Qin Mu diam-diam mengeluarkan buku hidup dan mati yang telah diambilnya dari dukun God Kui dan menyorotnya ke dalam kegelapan. Tubuhnya gemetar ketika sebuah nama muncul di halaman. Kamu masih memberikan game itu, suara aneh dari kegelapan bergerak dengan cepat. Penatua utusan maut memalingkan kepalanya, dan tatapannya mendarat di buku hidup dan mati di tangan Qin Mu. Dia menghela nafas dan berkata, sekarang kamu tahu identitas aslinya, tetapi dia juga tahu identitasmu yang sebenarnya. Apa yang Anda gunakan adalah buku kehidupan dan kematian dari surga, dan tidak banyak dari mereka di sekitar. Dia akan segera menemukanmu. Kamu, jaga dirimu. Untuk sesaat, Qin Mu tertegun. Baru pada saat itulah dia menyadari apa permainan itu. Buku kehidupan dan kematian Qin Mu telah diambil dari dukun God Kui, dan mereka yang tahu bahwa itu ada di tangannya adalah Xing An, Pangongso, serta para biarawan iblis dari biara Thunder Club. Dewa dukun Kui seharusnya pejabat surgawi atau pejabat duniawi, dewa yang mengatur jiwa. Tidak mungkin dia membuatnya sendiri, tetapi itu telah diberikan kepadanya. Ada sedikit keraguan bahwa surga tidak akan memiliki banyak harta seperti itu, dan masing-masing akan memiliki pemilik. Karena itu, penatua utusan maut yakin bahwa Qin Mu akan dilacak agak cepat. Melacak keberadaan buku kehidupan dan kematian jauh lebih sederhana daripada melacak Qin Mu. Nama yang muncul di buku hidup dan mati sekarang adalah Jue Huang. Qin Mu membalik jimat kuning dan mengungkapkan setengah dari wajahnya. Dewa apa itu Jue Huang? Dia dewa di Yellow Springs. Setelah dia menghirup atau menghembuskan napas, banjir muncul di dunia dan menuai jiwa-jiwa di sana. Dia adalah salah satu dari 4 komandan besar yang telah ditempatkan di surga surgawi di Youdu, kata penatua utusan maut. Dia bukan satu-satunya yang mencarimu. Ada 3 komandan hebat lainnya, Xuan Ming yang mengelola jiwa-jiwa, Han Lei yang mengelola nasib, dan Lu Li yang mengelola penjara. Anda seharusnya tidak mengambil buku kehidupan dan kematian. Dengan itu, tidak akan sulit bagi mereka untuk melacakmu. Qin Mu tumbuh khusuk. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan berbicara dengan suara bermasalah, jika saya memberikan buku kehidupan dan kematian kepada Grand Master atau Xing An, mendorong semuanya pada mereka, saya harus tetap tidak diketahui. Penatua utusan maut menatapnya. Kamu baru berumur 18 tahun, jadi kamu hanya bisa menyabot kaum muda seusiamu, 2 orang yang Anda sebutkan tidak cocok. Selain itu, setelah 4 komandan besar menuai jiwa siapapun yang Anda pilih untuk melempari mereka, mereka akan menemukan tipu muslihat Anda, jadi tidak sesederhana menyabot orang lain seperti yang Anda pikirkan. Bah, mengapa saya membantu Anda mencari ide-ide liar? Qin Mu melepaskan jimat kuning, dan menutupi wajahnya sekali lagi. Dia berkata sambil tersipu, penyebab yang adil menarik banyak dukungan, sedangkan yang tidak adil menemukan sedikit. Penatua utusan maut pasti menemukan saya jujur, itulah sebabnya Anda membagikan kebijaksanaan Anda. Karena kita tidak bisa menyabotase,
Bisakah keempat dewa meninggalkan Youdu dan memasuki surga kaisar tertinggi atau kedamaian abadi? Perahu kecil itu berlayar santai menuju Supreme Emperor Heaven. Penatua utusan maut meletakkan lentera di atas tiang dan duduk. Kemampuan mereka terlalu kuat, sehingga tidak mudah bagi mereka untuk memasuki dunia lain. Namun, mereka akan menemukan cara untuk menangkap Anda. Setelah Anda berkultivasi ke alam kehidupan dan kematian dan membuka harta ilahi, mereka bisa masuk melalui sana setelah menemukan Anda. Qin Mu bergidik. Masuk dari harta karun ilahi dan kehidupannya? Bukankah semua praktisi seni ilahi dari alam hidup dan mati akan berada dalam bahaya yang ekstrim? Namun, Youdu memiliki aturannya sendiri. Memasuki hidup dan mati ilahi harta karun untuk merebut hidup orang lain adalah melanggar aturan Youdu, sehingga mereka tidak akan dapat melakukannya dengan mudah. Penatua utusan maut telah membagikan banyak informasi, jadi dia merasa seperti dia mungkin juga mengatakan segalanya. Namun, meskipun tubuh mereka yang sebenarnya tidak bisa pergi, mereka dapat mengirim murid-murid mereka ke surga kaisar tertinggi atau perdamaian abadi, atau mereka dapat menemukan orang lain untuk bertindak sebagai tangan mereka untuk membunuhmu. Atau ketika kaisar agung surga dikorbankan oleh iblis untuk menghubungkan dunia mereka dengan perdamaian abadi, penghalang dunia akan tidak ada lagi. Pada saat itu, mereka akan dapat memasuki perdamaian abadi di waktu luang. Qin Mu santai dan berkata sambil tersenyum, tidak mudah membunuhku, dan juga tidak mudah untuk menyerang Supreme Emperor Heaven. Itu telah berlangsung selama 20.000 tahun, dan sekarang dengan dukungan kekaisaran perdamaian abadi dan bala bantuan tanpa akhir, akan mudah untuk bertahan 20.000 tahun lagi. Penatua utusan maut mencibir padanya. Kamu meremehkan iblis. Sulit untuk mengatakan berapa lama kaisar agung surga akan bertahan. Kami di sini, Anda dapat melepas jimat kuning dan kembali. Qin Mu melihat dengan tergesa-gesa dan melihat bahwa mereka sudah di medan perang dari sebelumnya. Tampaknya mereka persis dari tempat dia dibawa, dan dia melompat keluar dari kapal. Kembalikan jimat kuningku, teriak penatua utusan maut. Qin Mu melarikan diri dengan jimat kuning di wajahnya seolah-olah dia adalah seorang pencuri yang ditemukan. Sial! Ketika penatua utusan maut melihatnya tergelincir pergi, dia tidak bisa menahan rasa marah. Dia akan mengejar, tapi tiba-tiba dia berhenti dan tertawa terbahak-bahak. Ini hanya jimat kuning. Aku akan menghadiahkannya supaya dia tidak menimbulkan masalah. Perahu kecil itu berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Qin Mu menempuh lebih dari 10 mil sebelum berani melihat ke belakang. Hanya ketika dia melihat bahwa penatua utusan maut benar-benar tidak mengejar bahwa dia menghela nafas lega. Dia mengambil jimat kuning dari wajahnya dan memeriksanya sebelum menyimpannya. Jimat kuning ini adalah hal yang baik. Bahkan para dewa dan setan tidak akan bisa mengenaliku jika aku menempelkannya di wajahku. Setidaknya saya mendapatkan beberapa hal baik dari perjalanan ke Youdu ini. Dia mengangkat kepalanya dan sedikit terkejut. Dia melihat kapal terbang berlayar menuju kota Li, dan mereka hanya beberapa ratus mil jauhnya darinya. Tungkupil dari kapal terbang memuntahkan cahaya yang kuat bagi mereka untuk tetap di udara. Aku telah meninggalkan Supreme Emperor Heaven untuk waktu yang cukup lama, setidaknya 6 jam, jadi, bagaimana kapal-kapal terbang hanya menempuh jarak beberapa ratus mil? Menurut kecepatan mereka, seharusnya sudah ribuan mil. Sepertinya baru 15 menit berlalu. Qin Mu berlari dengan semua kekuatannya untuk mengejar ketinggalan. Pertama, dia menyusul pasukan yang melakukan perjalanan di darat, dan tidak lama kemudian, dia mengejar armada kapal terbang. Dia datang ke kapal utama. Imperial Preceptor dan Dewa Harimau Hitam saling memandang dengan ngeri, dan begitu juga semua orang di sekitarnya. Mereka masih mendiskusikan bagaimana Qin Mu diundang ke Youdu oleh utusan maut, dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Qin Mu memilih saat itu untuk berlari keluar dari belakang mereka. Saya kembali. Sudah berapa lama saya pergi? Dia bertanya sambil tersenyum. Tidak bahkan 1 jam, Sang Hua tergagap takjub. Kamu dibawa oleh utusan maut dan sudah kembali dari Youdu. Utusan maut adalah penguasa resmi Youdu. Dia bahkan membawa saya ke dunia lain dan menemukan seorang praktisi yang kuat dari alam jembatan ilahi bernama Han Zhen. Dia mengatakan akan menuai jiwanya setelah 3 hari. Dia kemudian membawa saya ke penguasa bumi dan berbicara tentang sebab dan akibat dari tindakan saya. Penguasa bumi mengatakan dia akan berurusan dengan saya setelah saya mati, lalu mengusir saya kembali. Di tengah jalan, kami juga bertemu dengan beberapa dewa dan setan yang ingin membawaku. Qin Mu berbagi segalanya, merasa sangat aneh juga telah melakukan begitu banyak hal dalam waktu singkat. Diperlukan 3 hingga 5 hari di dunia kehidupan untuk mencapai semua itu. Itu jauh lebih pendek di Youdu, dan lebih sedikit waktu telah berlalu di dunia yang hidup sementara itu. Youdu seperti mimpi. Perjalanan Anda ke Youdu setara dengan mimpi. Mata Imperial Preceptor bersinar, dan dia berkata, selama Anda kembali hidup-hidup, itu tidak masalah. Apakah penguasa bumi sangat menakutkan? Mu menggelengkan kepalanya.
Penguasa bumi mudah diajak bicara. Itu sama untuk utusan maut. Wajah semua orang menjadi aneh. Penguasa bumi dan utusan maut mudah diajak bicara? Hanya Qin Mu yang bisa mengatakan sesuatu seperti itu. Siapapun, tidak peduli apakah mereka dewa atau setan, akan mengubah tindakan mereka ketika berbicara tentang penguasa bumi. Mereka bahkan lebih bungkam tentang utusan kematian. Naga muda di tubuh Qin Yu dengan cepat merayap turun dan berlari ke Qin Mu untuk menggosoknya. Merasa agak kesal, Qin Yu berpikir dalam hati, aku bahkan belum merasakan kehangatannya, dan itu terpikat olehnya lagi. Qin Mu membelai naga kecil dan memindahkannya ke telinganya. Kepalanya menunduk sementara kumis naga bergoyang di udara. Kecemburuan berakar di hati Qin Yu. Junior saudara Qin, pinjami aku naga kecilmu untuk jangka waktu tertentu. Aku bahkan mungkin perlu membawanya ke Great Ruins. Saya akan mengembalikannya kepada Anda setelah saya kembali, dan Anda pasti akan terkejut, kata Qin Mu sambil tersenyum. Saya ditangkap oleh Furi Luo dan berjuang untuk hidup saya. Setelah pergi ke Youdu, aku benar-benar lelah, jadi aku akan beristirahat dulu. Qin Yu memandangnya membawa naga kecil itu pergi dan berpikir, aku ingin tahu apakah naga kecilku akan benar-benar menjadi milikku setelah beberapa hari? Jiwanya sudah terpikat olehnya? Penatua utusan maut kembali ke Manor of Benevolent Saintly King Equal to Heaven dan membuka buku tebal. Itu adalah buku yang dia serahkan ke penguasa bumi. Qin Mu ingin membacanya juga, tetapi magma penguasa bumi terlalu tinggi. Dia juga perlu bertindak patuh, jadi dia tidak bisa melihat isi buku itu. Penatua utusan maut membalik halaman pertama dan melihat gambar yang mengalir. Ada sebidang tanah gelap tempat seorang wanita hamil melahirkan. Ki iblis yang tak terbatas dan keluhan jiwa-jiwa yang hancur mengalir dengan marah ke ruang bersalin kecil. Tempat itu tampaknya berisi raja iblis yang menakutkan yang menelan sifat iblis jahat dan ki iblis Youdu seperti ikan paus. Sementara itu, di luar sebidang tanah itu, para dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya waspada dan bersembunyi dalam kegelapan, menatap gugup pada makhluk hidup pertama yang lahir dari rahim dalam sejarah Youdu. Turunnya anak Allah, kata dewa iblis di sudut halaman. Di langit di atas ruang bersalin, mata merah-merah terbuka. Ada 1, 2, tidak, 3 dari mereka. Penatua utusan maut membalik ke halaman kedua, dan gambar berubah. Seorang anak lelaki gemuk besar melompat turun dari pelukan wanita itu, sosoknya yang bermata 3 menarik perhatian pembawa pesan kematian. Bocah itu mendatangkan malapetaka di tanah yang gelap, kedua tangannya yang gemuk memegang erat kedua dewa setan yang datang untuk membunuhnya. 3 matanya terbuka, dan 3 sinar melesat keluar. Mereka membakar tanah, membakar banyak monster hingga terlupakan. Semua hantu di sana, besar dan kecil, melarikan diri untuk hidup mereka. Bahkan Raja Hantu tidak melihat kembali jalan keluar mereka. Wajah jahat mereka dipenuhi teror, menciptakan pemandangan yang nyata. Bayi itu membawa dewa iblis ke mulutnya dan menggigit setengah kepalanya. Itu adalah peristiwa berdarah. Penatua utusan maut menggelengkan kepalanya dan terus menjelajah. Halaman berikutnya adalah tentang bagaimana setelah bayi itu menelan banyak jiwa dan memakan 2 dewa iblis, ia menjadi sangat besar dan menakutkan semua orang yang melihat penampilannya yang ganas. Dia menghancurkan banyak tingkatan neraka, membunuh semua dewa iblis yang datang setelah ibu dan klannya. Dia membuat mereka semua mengencingi celana mereka dan melarikan diri untuk hidup mereka. Namun, bayi itu tampaknya mengandung pikiran jahat yang tak tertandingi di alam. Tidak masalah baginya jika sebelum dia adalah setan yang mengejar mereka atau hantu yang hanya tinggal di Youdu. Dia membunuh dan memakan mereka semua. Penatua utusan maut melihat kepanikan dan ketakutan di wajah ibu itu. Dia tampak takut pada putranya sendiri, sifat iblisnya. Penatua utusan maut membalik ke halaman berikutnya, dan itu adalah gambar lain dari bayi yang membantai semua orang. Dalam gambar, dia berdiri di atas naga iblis besar sambil membelah perutnya. 3 matanya mengungkapkan kilatan pembunuh. Namun di akhir lukisan, ketika bayi selesai makan, ia berubah kembali menjadi bentuk kecil dan meminta ibunya untuk menggendongnya. Penatua utusan maut membalik halaman demi halaman, menonton hal-hal yang semakin sulit untuk dilihat. Bayi itu menghancurkan gelombang dan gelombang dewa setan mengejar mereka, dan pembantaian ini mengkhawatirkan tembakan besar yang bersembunyi di Youdu. Mereka melawan bayi itu dan bertempur bersamanya sampai langit jatuh dan bumi terbelah. Menjelang akhir buku, bayi itu mengandalkan sifat jahat dan kejamnya untuk menjadi salah satu kekuatan di Youdu. Suatu hari, dia datang ke perbatasan Youdu dan menggunakan mata merahnya yang besar untuk mengintip ke dunia yang hidup dengan tatapan bersemangat. Di sisi lain gambar besar Youdu sedang berbicara tentang sesuatu ke penguasa bumi. Sang ibu juga ada di sana, memohon kepada Tuhan. Penguasa bumi mengambil sepotong batu giok yang rusak dari sudut tanduknya dan memurnikannya menjadi liontin batu giok. Sang ibu menahan air matanya saat dia meletakkan segel di atasnya. Dia kemudian memanggil putranya dan meletakkan liontin giok di lehernya. Sifat iblis dalam dirinya ditekan bersama dengan sifat Tuhannya.
Tubuhnya kembali normal, berubah kembali menjadi bayi yang paling biasa, hal yang sangat kecil. Dia berbaring di pakaian lampinnya dan mengangkat lengan dan kakinya sambil menangis. Dia kemudian mengisap kakinya dengan sangat serius. Sang ibu menggendongnya dan memberinya beberapa ciuman sebelum dengan enggan memasukkannya ke dalam keranjang. Beberapa wanita mengambilnya dan mengambil perahu kertas untuk pergi ke kejauhan. Di belakang, raja-raja hantu, hantu-hantu lainnya dengan berbagai ukuran, serta para dewa iblis yang samar-samar mengalahkan genderang dan gong untuk merayakan kepergian bayi itu. Penatua utusan maut membalik ke halaman terakhir yang merupakan Kinmu di tanah yang tidak menyenangkan. Dengan rambutnya yang panjang di pundaknya, dia mengucapkan mantra dengan pedangnya terangkat dan membuka gerbang surga pengaruh untuk memanggil jiwa-jiwa dari dunia orang mati. Pada saat itu, liontin giok di lehernya melayang. 18 tahun. Penatua utusan maut menutup buku itu dan menyembunyikannya dengan benar. Dia lalu menghela napas dalam-dalam. Benar-benar mustahil untuk melihat seperti apa bocah ini sebelumnya. Saya benar-benar berharap sifat iblisnya tidak akan pernah membangkitkan dan mengendalikannya lagi. Untunglah penguasa bumi menyegel dan mengasingkannya ke dunia yang hidup, jika tidak, akan menjadi seperti apa Youdu hari ini? Namun jika dia ditinggalkan di Youdu, dia mungkin tidak akan hidup sampai 18 tahun. Dia mungkin akan dimakan oleh penguasa bumi dahulu kala karena melakukan terlalu banyak kejahatan. Masih ada satu titik mencurigakan dari insiden Qin Feng Qing, dan itu adalah bahwa penguasa bumi sudah menyegelnya. Dengan benar, semua harta ilahinya seharusnya disegel sehingga ia tidak akan bisa mengolah atau bahkan membuka harta ilahinya, apalagi menjadi praktisi seni ilahi. Penatua itisan maut mondar-mandir sambil memikirkan masalah ini. Dia hanya bisa hidup seperti manusia sampai tubuhnya berhenti berfungsi, yang paling banyak sekitar 100 tahun. Namun bagaimana dia bisa membuka harta ilahinya? Penguasa bumi telah menyegel sifat iblis Kinmu dan ingatannya. Sifat dewanya juga disegel bersama dengan itu. Selama proses itu, suara penguasa bumi telah membentuk segel pada harta ilahi Kinmu. Itu adalah tindakan yang tidak disengaja, dan penindasan adalah efek samping dari menyegel sifat dewa dan sifat iblisnya. Segel itu tidak dimaksudkan untuk mengerikan, tetapi akhirnya memotong jalan kultivasinya. Ini juga berarti bahwa tidak ada sifat dewa atau iblis di tubuh Kinmu. Semua harta ilahinya, tidak peduli apakah itu dewa atau iblis, dimeteraikan dan tidak pernah bisa dibuka. Karena itu tidak mungkin baginya untuk berkultivasi dan meningkatkan dirinya sendiri. Setelah Kinmu pergi ke dunia yang hidup, dia seharusnya menjalani kehidupan seperti manusia normal dan menghabiskan hidupnya secara biasa. Namun harta ilahinya telah terbuka. Lebih buruk lagi, dia juga berkultivasi sangat cepat sehingga dia sudah membuka 7 bintang Divine Treasure dan bahkan menggabungkan 7 bintang dan 6 arah menjadi satu. Pada awalnya, dia telah membuka harta ilahi dari jalan ilahinya sementara sekarang kecepatan budidaya jalan iblisnya seolah-olah dia mendapat bantuan dari dewa. Itu sangat aneh. Roh pembuka embrio harta karun ilahi membutuhkan seseorang untuk mengandalkan kemampuan mereka. Tidak ada orang lain yang bisa membantu bahkan jika mereka mau, jadi dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Namun meterai pada harta ilahinya 100 kali lebih keras daripada orang biasa. Ini karena jika dia mencoba untuk memecahkan dinding embrio roh, dia akan mengaktifkan segel penguasa bumi, dan 9 surga-surga bahasa dari penguasa bumi akan datang dari atas. Dan jika dia mencoba untuk membuka harta karun iblis embrio roh dari jalan iblis, dia akan menemui bahasa iblis pangeran bumi. Penguasa bumi tidak bisa memikirkan penjelasan tidak peduli apa. Dia tidak maha tahu dan maha kuasa, dan dia juga tidak bisa kembali ke malam ketika Kinmu telah mengkonsumsi darah dari 4 roh. Dia tidak tahu bahwa pada malam itu, ada seorang lelaki tua yang anggota badannya terputus duduk di samping api unggun di desa Daksu dan berbicara kepada penduduk desa jahat di sekitarnya. Dugaanku adalah bahwa Muer memiliki jenis konstitusi lain, yang menggabungkan kekuatan dari 4 konstitusi besar, badan Overlord. Katanya pada waktu itu. Dengan kalimat itu, sebuah legenda telah lahir, mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Penduduk desa Daksu menemukan lebih banyak darah dari 4 roh, habis-habisan untuk Kinmu untuk mengkonsumsi sebanyak mungkin. Pemuda itu juga telah bekerja lebih keras karena dia memiliki keyakinan tidak terkalahkan di dalam hatinya. Dia adalah tubuh penguasa, tubuh roh terkuat. Jika dia tidak bisa membuka harta ilahinya, itu pasti karena dia tidak bekerja cukup keras dan pantas mendapat gelar Overlord Body. Dan seperti itu, meterai penguasa bumi semakin tipis dari penggilingnya, dan dia belajar bahasa iblis dan dewa. Dia kemudian menggunakan instan ketika bahasa dewa, iblis, dan Buddha menyeberang untuk membuka harta karun ilahi embrio rohnya. Sejak saat itu, masa depannya menjadi cerah. Meterai penguasa bumi masih ada di sana, dan sifat iblis dan dewa masih disegel. Namun, keyakinan yang bahkan lebih kuat untuk tumbuh yang mengalir keluar dari tubuh mungil itu adalah sesuatu yang penguasa bumi dan pukulan besar lainnya di Youdu tidak pernah harapkan.
Kisah legenda dimulai dari kebohongan putih oleh seorang sesepuh yang tampak seperti tongkat manusia dan berbaring di samping api unggun malam itu. Selain itu, ada juga kejadian aneh sejak saat itu ia diasingkan dari Youdu dan ditinggalkan di reruntuhan besar. Apa yang terjadi saat itu? Penatua utusan maut menutup matanya, lalu membukanya setelah beberapa saat dan mengeluarkan buku kehidupan dan kematian Youdu. Apa yang terjadi pasti berhubungan. Saya harus menemukan wanita yang membawanya kembali dan bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi. Jika dia masih hidup, saya bisa menemukannya dengan buku hidup dan mati, dan jika dia sudah mati, jiwanya seharusnya kembali ke Youdu. Dia membalik-balik buku kehidupan dan kematian Youdu, dan ekspresinya perlahan menjadi suram. Nama wanita itu telah dihapus dari buku kehidupan dan kematian Youdu. Ini berarti ada dua kemungkinan. Pertama, jiwanya mungkin telah tersebar, seperti yang dimiliki Seven Kills Star Saffron. Ketika jiwa-jiwa tidak ada lagi, nama-nama mereka akan secara otomatis lenyap dari buku kehidupan dan kematian. Kedua, jiwanya telah mendarat di Fengdu atau tempat lain yang mirip dengan Youdu. Apa sebenarnya yang dia alami? Penatua utusan maut menghela nafas dan menutup buku kehidupan dan kematian Youdu. Tubuhnya bergetar, dan dia memisahkan sejumlah dirinya. Mereka masing-masing naik ke perahu untuk pergi. Sekarang tuan kecil Youdu jauh lebih manis daripada di masa lalu. Saya suka anak nakal ini memanggil Qin Mu lebih dan tidak ingin melihat Qin Fengqing lagi. Namun, meterai itu telah menjadi longgar sekali, dan langit surgawi juga mencarinya. Jika segel rusak di masa depan dan Qin Mu berubah kembali menjadi Qin Fengqing, aku khawatir Youdu akan dalam bahaya.